Habib itu ngan tenan. Iblis nggak pernah mengaku dirinya keturunan Nabi. Wah itu nabiku ya, Bung. Dipalsu nasabnya. Wah ya aku marah kayak sundul langit pun kayaknya nggak cukup. Nabi mungkin nggak marah. Allah yang marah. Saya yang marah. Gitu loh. Gila apa? Ya kan iblis nggak pernah memalsu, nggak pernah ngaku durian Nabi ya. Makanya kiai-kiai itu yang tidak tersinggung bahwa nasabnya Rasulullah dipalsukan, kok diem, yang tidak marah ajaran Rasulullah diselewengkan, dirusak, itu saya mau tanya itu, mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Oh gitu ngaku kiai, kayak gitu mau kasih syafaat masuk neraka, ya. Itu loh. Ini harus keras, karena ini hubungannya dengan Rasulullah. Berkali-kali ini taroki tanazulnya itu berbahaya semua kalau soal pemalsuan nasab ini, soal ajaran Nabi itu. Tarokinya naik kepada Allah. Allah itu marah murka kalau menyangkut hak Rasulullah diinjek-injek. Seperti dilakukan oleh para Habib. Mereka upload grup G kok ngaku keturunan Nabi. Bangsat bajingan kan itu. Gitu loh. Allah murka itu kalau menyangkut hak Rasulullah. Rasulullah itu murka kalau menyangkut hak umatnya. Man ghosana falaysa minna. Siapa yang nipu kita, nipu umat kita, itu bukan golongan kita. Bukan golongan Nabi kan berarti neraka. Mau kiai, mau apapun itu, mau tuan guru, kalau ghosana falaysa minna, kata Nabi. Mau sholat 1.000.000 rakaat per hari, mau baca dalail sehari 1.000 kali khatam satu kitab, falaysa minna, kata Nabi, bukan kata saya. Nah ini pemalsuan nasab Habib ini digunakan untuk menipu umat Rasulullah, merugikan, menjajah, menginjak-injak. Rasulullah itu marah. Gitu loh. Kalau diri Rasulullah dipalsu nasabnya asalkan tidak merugikan umat, beliau tenang-tenang aja. Kalau menyangkut hak pribadi Rasulullah, itu Rasulullah sabar, santai, terserah. Tetapi kalau menyangkut umat Rasulullah, Rasulullah murka. Karena Rasulullah yang bertanggung jawab kepada umat ini. Karena Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga. Ini ada segerombolan orang ngaku dzurriyyat Rasulullah, mengajak umat Rasulullah ke neraka, itu gimana? Ya jelas ke neraka, kan ajarannya halusinasi, khurafat, bid'ah, sesat, titik, nggak ada yang lain. Masa Isra Mi'raj semalam 70 kali itu, bayangkan, semalam. Rasulullah seumur hidup sekali, ini ada monyet ngaku Isra Mi'raj semalam 70 kali. Gila nggak itu? Rasulullah didampingi Jibril, ini nggak perlu malaikat, gila kan? Rasulullah nggak pernah bilang saya bisa memadamkan api. Ini ada monyet-monyet ngaku keturunannya Nabi, mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ajaran apa ini? Masih picek juga ini ulama-ulama, kiai-kiai tuan guru ini melihat kayak gini. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Mau kena ayat sumum bukmun ngumyun faum layar jingun apa gimana? Gitu lah Mas Rifki, ya kecewa berat. Kacana intelektual, lulusan Harvard, lek mencret ngomong Habib aja nggak berani. Mana otakmu? Habib itu haplogramnya DNA-nya G. Mana kau ngomong? Orang pinter dikasih amanah Allah, sekolah sampai Harvard, doktor, ngomong kayak gitu aja nggak berani. Katanya penuh ranjau, telek mencret, pengecut itu nggak ada gunanya. Di Indonesia nggak dibutuhkan sama sekali. Sampah peradaban, tinja peradaban bagi Indonesia Habib itu hari ini itu. Dan orang sudah mulai sadar bahwa mereka itu nggak dibutuhkan dan mereka itu cuma tinjanya peradaban saja. Bukan hanya sampah, tinja. Tinja. Gitu loh. Gitu. Mau ngamuk ya, ayo. Aku ya siap ngamuk kan itu. Si Rijek juga caper sama KDM ini. Memang ketemu kan, siapa KDM nggak sudi lah ketemu Rijek. Dulu ngajakin perang kan? Nah iya, sekarang ngajak ketemu. Tujuan kita itu hanya menyadarkan pribumi kok. Karena mau kibul ya banyak yang pribumi yang goblok itu masalah ini. Itu loh. Tapi yang nggak tahu ya Mas ya. Mau menteri, mau profesor, mau dokter, kalau sudah jadi mukibin kok ya jadi otaknya hilang ya. Jadi aneh ya, otak udang ya, nggak tahu. Ini tolong itu yang kenal Pak Menteri Agama itu, putarkan bagian ini. Yang bener dong, nanti kualat juga kamu kalau nggak bener. Tapi saya nggak tahu itu statement tentang kan polemik nasab diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Ya kamu nggak mau ngurus juga nggak apa-apa, yang ngurus itu Allah, bukan masyarakat, jangan khawatir. Menteri nggak mau bertanggung jawab, nggak apa-apa, ini yang ngurus Allah. Saya yang ngurus Allah, Kiai Imad yang ngurus Allah, TIJ yang ngurus Allah, Bang Rifki yang ngurus Allah. Siapa saja, Menakam Ali yang mengurus Allah, Kiai Nurya yang ngurus Allah, Gus Abbas Buntun yang ngurus Allah. Jangan khawatir, kita sudah diurus Allah. Buktikan, nggak sampai 3 tahun nanti. Menggelapar semua orang-orang yang melawan kehendak Allah. Naik terus gini. Simbahnya TIJ masih marah sama saya. I love you TIJ. TIJ lah, datanglah ke Jogja, mampir ngopi, ya. Ya apa nginep di tempat saya boleh gitu. Saya nggak masalah dengan. Orang Aceh itu nggak ada takutnya. Kalau Aceh beneran loh, Kori kan Aceh Bangladesh, orang Bangladesh gitu naik kapal, kapalnya pecah terus berenang, ya, mau dimakan hiunya ternyata rasanya pahit, dimuntahkan ke Aceh jadi melahirkan Kori kan gitu. Bahkan hiu pun tidak mau. Iya. Itu orang-orang yang mempersekusi sekarang di mana itu dan bagaimana nasibnya itu? Tahu nggak? Ya, kalau Keri jelas lah.
Ada beberapa yang ada 1-2 orang itu kena bacok orang juga setelah itu. Saya dengar itu. Saya nggak tahu yang datang ke sini aja masih hidup apa enggak ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas ya mereka menderita lah. Kecuali mereka bertobat di depan publik. Kalau bertobat itu di depan publik. Iya, harus itu. Kalau minta maaf itu di depan publik. Jangan di belakang, saya minta maaf gini. Enggak di depan publik, Habib misalnya. Saya minta maaf kepada bangsa Indonesia, bikin video. Publish di medsos. Nah itu kalau cuma, Gus saya udah ngaku bukan keturunan Nabi. Tapi ya jangan diomongkan ya Gus, ya apa kuwi? Ada yang begitu? Ada, 1-2 ada. Dan menurut saya persekusi itu hanya penanda saja bahwa Allah sudah murka dengan Habib Alwi kan. Polemik atau isu nasab 19 Maret dan 20 Maret itu adalah tanggal pertama kali di mana viral Gus Fuad itu dipersekusi oleh Habib dan budaknya. Pertama kali di situ, Gus. Tapi sebelumnya itu ternyata Kiai Imad itu sudah memposting tesisnya di web beliau itu 22 November 2022. Di Januari 2023 Gus Fakih mulai memposting artikel-artikel tentang klan Habib Alwi, tentang putusnya nasabnya, sejarahnya. Nah, 2 tahun non-stop, tiap hari polemik nasab, teruslah bergulir sampai sekarang ya. Terus bergulir sekarang, sebenarnya Gus Fuad itu dipersekusi itu, yang setahu saya karena Gus Fuad memposting larangan dakwah kepada semua Habib. Yang saya ingat ya, kalau dari 100 Habib, yang benar tuh paling cuma 2 mungkin atau gitu-gitu ya. Nah sebenarnya fenomena apa atau siapa, bahkan siapa secara spesifik yang berada di bayangan Gus Fuad ketika mengatakan itu? Jadi waktu itu kan Habib itu dalam dugaan saya atau dalam husnudon saya, karena pengakuan mereka itu adalah dzurriyyat Nabi. Nah saya melihat begitu banyak orang yang mengaku dzurriyyat Nabi, tapi kok ngomongnya celometan nggak karu-karuan. Tujuan saya itu gini, kalau caranya begini, dzurriyyat Nabi dalam tanda petik, itu merusak citra mulia Rasulullah. Gitu. Dan apalagi ada fenomena radikalisme di kalangan para Habib ya, terutama Rizik Syihab dan kawan-kawan FPI itu ya, yang menurut saya itu bertentangan dengan profil Rasulullah yang dia kok ditampilkan dengan berbeda, dan mulai ada bocil-bocil Habib yang ceramahnya ngawur, yang penuh khurafat, yang menurut saya ini merusak citra baik Rasulullah. Jadi sebenarnya itu ini ekspresi kecintaan saya kepada Rasulullah dan kepada dzurriyyatnya. Daripada kau dzurriyyatnya Nabi dalam tanda petik ngomong celometan kayak gitu, itu merusak citra Rasulullah, mbak sudah berhenti. Karena kamu sekaligus merusak ajaran Rasulullah. Waktu itu kan begitu. Dan sebelum-sebelumnya itu kan memang ada banyak konten yang saya tujukan ke mengkritisi sepak terjang Rizik Syihab yang menurut saya sudah mulai berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gitu. Saya di situ itu meskipun Rizik Syihab itu dalam tanda petik pura-pura menyerang Wahabi, tapi saya lihat itu kok style-stylenya, ajarannya itu ini di mixing antara Wahabi dan Syiah gitu. Saya pahamnya begitu. Kayak misalnya sedikit-sedikit mubahalah. Itu kan fenomenanya Wahabi itu. Kemudian sedikit-sedikit atas nama Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah, darah Rasulullah, itu kan Syiah. Kayak gitu. Minta privilege yang berlebihan mengenai karena keterkaitan darah dengan Rasulullah. Nah ini kalau begini caranya, saya berpikir bahwa Indonesia akan rusak, Islam akan rusak, NU khususnya pasti rusak. Nah oleh karena itu ya, dalam keadaan kecintaan saya yang meluap-luap untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah, untuk dzurriyyat Rasulullah, dan untuk Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan saya banyak membuat konten yang sejenis itu. Nah ketika konten itu sebenarnya kan hanya sekitar 5 menit atau berapa, di puncak kejengkelan dan kecemburuan saya gitu. Ya saya udah Habib itu semua berhenti, karena memang saya lihat itu begitu. Bahkan waktu itu Lutfi bin Yahya pun saya sudah tengarai, nggak bener ini. Dia mulai ngomong tentang makam, tentang ini, tentang, loh kok nggak ilmiah kayak begini kan. Jadi sebenarnya makanya saya berani bilang bahwa di antara 100 Habib yang dakwah itu mungkin cuma 2 atau 3 aja yang benar gitu. Yang lain itu sesat. Nah itu ternyata menimbulkan reaksi yang saya sendiri tidak duga gitu. Gus Fuad sendiri tidak menghitung akan terjadi sama sekali tidak.
Sama sekali tidak. Apa sebabnya? Kan gini, maksudnya gini. Mm-mm. Di situasi saat itu ya, pembacaan saya adalah masyarakat itu tidak berani menyinggung klan Habib Alwi saat itu ya. Apa sebabnya kemudian Gus Fuad itu kok tidak menghitung akan terjadi semacam persekusi atau ancaman begitu? Karena kan Habib Alwi itu sudah masyhur mempersekusi, kemudian mengintimidasi begitu, terutama di sepak terjang FPI dan kawan-kawan lah gitu. Nah, kenapa kok tidak ada hitungan? Wah, ini nanti saya bakal diancam ini gitu. Karena saya mikirnya gini loh, mungkin karena lugu ya memang Kiai kan harus lugu tuh. Nggak boleh politik, nggak boleh nipu kan, nggak boleh Saya itu lugu banget karena saya merasa mencintai Rasulullah dan mencintai para Habib. Karena persepsi saya waktu itu mereka itu memang benar keturunan Rasulullah gitu. Sekarang terbukti ternyata bukan. Waktu itu kan saya yakin benar mereka keturunan Nabi dan saya mencintai mereka dan mereka pun pasti mencintai saya. Ya kan orang lugu itu kayak begitu kan. Nggak mungkin lah mengganggu saya. Memang sebelumnya itu waktu saya masih berangkat hal ke Guru Sekumpul itu saya sempat hal Guru Cangkring ya di Kalsel itu saya jadi tamu itu saya sempat dipersekusi juga dalam tanda petik gitu. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol begini dengan Muhyiddin Guru Sekumpul, Muhyiddin saya foto-foto. Nah ini di luar itu seratusan orang pada takbir gitu. Ternyata mau minta ketemu saya, mau saya, terus saya, gimana? Mau ketemu? Dah yuk saya bilang gitu. Saya sendirian waktu itu. Ada 2 banser, nah sana anak masih remaja lah. Itu gemetar gitu karena ya di situ kan ada yang pakai senjata dan lain-lain kan. Ayo ketemu di mana? Ya di ruang sana udah siapkan. Oke. Nah karena keluguan saya bisa membalikkan keadaan justru mereka yang saya marah-marahi. Saya bilang bahwa kita harus menjaga nama baik Rasulullah, apalagi kalian yang dzurriyyat Rasulullah. Nah dari situ itu saya pede aja, enggak lah Habib itu sejahat apapun kalau dengan saya enggak lah, saya waktu itu di kalangan para Habib itu saya terkenal sebagai Presiden Muhyiddin masalahnya. Presiden Muhyiddin Habib. Surawal Istifadah. Ila hadratul maut. Ya itu. Nah makanya itu ya nggak tahu ya, tiba-tiba ada persekusi seperti itu aneh juga gitu. Saya benar-benar excited gitu. Kok bisa begini ya? Itu. Dan itu kan didahului dengan saya itu didatangi orang Polres Bantul. Ini ada organisasi Islam yang minta klarifikasi tentang ini. Apa itu? Video itu. Ya, gitu, minta dipertemukan. Saya kan marah. Saya balik kan, loh, Pak Polisi, Bapak itu kan harus menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masa ana bajingan preman kayak begini, saya waktu itu juga nggak ngeh bahwa di situ itu ada Habibnya gitu. Saya pikir itu Islam radikal saja gitu. Masa difasilitasi, nggak sudi. Kalau memang konten saya melanggar hukum, suruh lapor, saya diproses, siap. Saya bilang gitu. Tapi janganlah bapak-bapak ini memfasilitasi bajingan. Saya kan mengutip kata-kata Gus Dur, itu organisasi bajingan ya kayak gitu. Nah, gitu. Nah, di tengah itu sore harinya pada ngumpul, lagi di situ ada Pak dari rombongan Polres, ada Pak Kapolres, kemudian ya macam-macam lah, ada dari Kodim. Lagi kita ngobrol-ngobrol gitu dan saya gunakan kesempatan itu untuk dalam tanda petik itu saya berceramah kebangsaan lah kepada mereka gitu. Jangan lemah kita, tentara jangan lemah. Polisi jangan lemah menghadapi kayak gitu, jangan pernah kalah kan. Nah, tiba-tiba ada tamu datang itu. Tamu itu Habib dan ya, Habib dan mukibulnya itu, budaknya itu. Tiba-tiba datang, assalamualaikum seperti di video itu. Lah, mungkin kalau kiai lain, mereka kan mungkin menghitungnya gini, kalau ada orang mereka datang seperti itu, kiai kan santun. Nah, diam kan gitu. Saya kan enggak. Kan ya saya begini kan. Ya dia marah kan. Tapi jangan gestur kayak gitu terserah kayak enggak pernah. Nah ini teman-teman kepolisian dan tentara kan baru saja saya dalam tanda petik saya ceramai kebangsaan yang menggebu-gebu kan. Nah ada orang kayak begini kan kesempatan dapat lampiasan, pada dipukuli kan gitu. Nah ceritanya kayak gitu. Dan itu saya nggak menduga juga kalau, ternyata segini. Saya itu nggak tahu loh atau tesis Kiai Mat itu. Berarti saat membuat video itu dan saat terjadinya peristiwa itu, Gus Fuad nggak tahu ya ada tesis Kiai Mat dan nggak kenal Kiai Mat ya? Sama sekali tidak. Tidak tahu sama sekali. Nah setelah itu kan terus dibentuk laskar-laskar itu, dulu ada Laskar NKRI ya, sama si Gus Arya itu dulu. Yatno itu. Yatno itu dulu kan dia masih konsisten. Itu terbentuk di semua provinsi loh. Iya, di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa provinsi setiap kabupaten grup bentuknya itu grup BA saja. Nah di situ itu kan salah satunya kan saya dimasukkan juga ke grup itu ada grup Naat, ada grup kebudayaannya TB.
Ya, Naatan ada waktu itu. Oh, maksudnya saat itu Gus Ada Fuad grup, sudah iya. terkoneksi berarti. Iya, saya dimasukkan ke grup WA sana. Gitu. Iya, iya. Nomor lama itu, makanya nomor lama sekarang jarang aktif ya karena itu udah terlalu tersebar kemana-mana kan. Termasuk ke ini yang kelompoknya Kiai Imad tuh Bagus Moki yang di Banten itu. Nah, tapi kan Kiai Imad segala macam itu kan dulu juga dimasukkan ke grup Laskar NKRI. Gitu. Lah dari situ saya mulai kenal. Gitu. Berarti kan ini tidak sebelumnya tidak ada kenal mengenal ya. Sama sekali tidak. Baru terkoneksi itu setelah adanya polemik isu nasab ini berarti. Iya. Gitu kan. Saya tidak tahu kalau ada tesis nasab itu. Saya kaget ketika waktu itu kan si Syafiq Hasim apa ya? Iya, Yang di Cokro itu Cokro. Mas Dokter Syafiq Hasim itu. Loh, ternyata ada tesis kayak gini toh. Saya kaget beneran nggak ini? Wah, kalau bener ya pantas saja kan gitu. Tapi harus diuji lagi lah kan gitu. Nah, kemudian gini Mas Rifki. Saya itu di antara teman-teman satu grup di Laskar NKRI itu Kiai Imad itu beberapa kali itu WA saya. Saya kan nggak ngeh karena nggak nyimpan nomornya. Ya saya jawab normatif aja kan. Ya satu ketika atas beliau apa itu WA saya yang ngajak guru apa. Saya tiba-tiba itu pengen lihat profilnya. Nah, saya lihat profilnya, loh ini kok profil Kiai Imad yang ada yang dibahas sama Dr. Syafiq. Dan itu fotonya kan Kiai Imad bareng sama Wapres, Pak Kiai Ma'ruf. Loh, ini beneran nih Kiai Imad. Makanya saya langsung video call, ya beliau masih ingat video call. Assalamualaikum, wah Kiai Imad beneran ini. Iya Gus, ya udah kita harus ketemu saya bilang gitu. Wah, nanti saya ke Jogja, nanti saya silaturahim ke Jogja Gus gini. Enggak, saya yang saya kepengen sowan jenengan. Ya gitu kan. Ceritanya gitu. Maka terjadilah pertemuan yang di pondoknya Kiai Imad, bareng Cak Islah dan lain-lain itu ya. Iya. Nah, sebelum itu kan bareng Gus Fakih kan bahas DNA. Oh, itu setelah itu. Oh, setelah itu ya. Setelah itu. Lupa ya. Setelah itu saya belum kenal Gus Fakih waktu itu. Malah belum kenal. Belum kenal sama sekali. Ya. Nah, setelah itu kan kita janjian gitu. Kita janjian mau ketemu habis lebaran gitu. Saya yang pengen jalan-jalan juga sama para istri dan anak-anak. Oke, biar saya silaturahim ke tempat Kiai Imad. Nah, bayangan saya ketemu sama Kiai Imad, sama istri Kiai Imad kan gitu, sama istri saya. Ternyata di sana udah ngumpul banyak. Saya tanya Kiai Imad, kok banyak yang ngumpul gini? Saya kasih tahu ini ada Gus Fuad mau datang gitu. Nah, ternyata kan ada teman-teman Densus tertarik datang, ada Cak Islah tertarik, ada Kiai Syarif Rahmat, ada TB Mogi dan yang lain-lain banyak sekali itu. Nah, disitulah ada pertemuan itu. Nah, setelah itu baru beberapa bulan kemudian saya ketemu Gus Fakih. Jadi, bentar, berarti saat itu belum kenal Gus Fakih ya? Sama sekali belum. Nah, ternyata itu gini kok, Mas Rifki, setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lacak itu ternyata pembicaraan tentang makam palsu khususnya itu oleh Kiai Syarif Rahmat. Iya. Raden Syarif Rahmat itu, pondok pesantren apa itu? Darul Quran apa itu? Yang beliau sering di framing difitnah sebagai dukun itu. Iya. Padahal beliau itu adalah apa itu nih? Kiai. Kiai dan gurunya para penghafal Quran kan gitu toh, doktor di bidang tafsir Quran kan gitu. Nah, itu ternyata itu tahun 2015 itu sudah mengetahui tentang adanya pemalsuan makam dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara. Beliau itu sampai bikin majalah itu ya. Di situ ada Cak Nun juga ikut menulis, banyak tokoh besar menulis di situ. Cuma nggak booming gitu loh, nggak ada sambutan sama sekali. Nah, ya setelah ya Allah kan merencanakan bukan kok karena persekusi ya. Menurut saya persekusi itu hanya penanda saja bahwa Allah sudah murka dengan Habib Alwi kan. Nah, saat itu mulai terbentuk komunitas-komunitas dalam bentuk grup-grup WA, mulai diskusi. Saya ketemu Kiai Imad, kemudian saya ketemu Gus Fakih yang bicara DNA dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya belum lama ini. Saya ingat benar kejadiannya itu 2 tahun yang lalu, 3 hari sebelum Ramadan itu. Kejadian persekusinya? Ya, tanggal 19 Maret itu 3 hari sebelum Ramadan. Ya, apa kuy? Saya ingat karena siang harinya itu saya syuting video klip yang tentang apa ya? Dauni sama lagu apa itu? Itu ya. Terus habis asar itu sudah banyak tamu di pendopo saya itu, teman-teman dari TNI maupun Polri itu. Terus kemudian ada itu orang datang itu, monyet datang itu. Nah itu dan Masya Allah itu Mas Rifki. Saya kan waktu itu kan sepakat yang pokoknya jangan diviralkan, tidak boleh ada video yang beredar. Oke, saya nggak mengedarkan, saya nggak ngasih tahu siapapun, bahkan teman-teman pondok pun tidak kita beritahu gitu ya. Santi-santi yang
di luar pondok gitu kan. Kita kan punya jaringan santri kan ya, kalau dikumpulin ya bisa 20.000 lebih kan gitu. Nggak usah dikasih tahu, siapapun nggak usah dikasih tahu. Nah ternyata itu habis maghrib, itu ada rombongan Brimob datang, karena kan ada isu mereka mau menyerang dan seterusnya itu. Mereka itu maksudnya FPI itu? Ya, itu. Ada dari Densus datang, saya ditelepon Kak Densus waktu itu, Pak, siapa itu? Iya. Saudara kita dari Maluku itu. Jenderal Martinus telepon, Cak Islah telepon. Ya istilahnya menguatkan saya untuk tetap semangat. Saya bilang, ngapain menguatkan saya? Wong saya itu nggak merasa itu masalah gitu, nggak masalah gitu. Mau berantem itu saya siap gitu loh. Nah terus ternyata kan banyak yang terlibat. Wah ini kaitannya dengan dengan radikalisme kan gitu. Terus kemudian pejabat Densus yang di sini juga langsung merapat gitu. Kemudian yang mengherankan itu begini, banyak sekali dari elemen-elemen kelompok masyarakat apa itu pembela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak pernah sekalipun berkomunikasi, apalagi kenal ya, komunikasi saya nggak pernah. Itu mereka semua menghubungi, saya nggak tahu karena ada teman pondok itu yang nomornya bisa diakses, mereka minta izin untuk merapat. Jadi kita sampai batasi misalnya organisasi apa, ya saya masih ingat salah satunya misalnya PGN-nya Gus Nuril itu ya, itu mau merapat, kita batasi pokoknya hanya 10 orang, maksimal itu 10 orang lah. Kemudian waktu itu kan Gus Yakut sudah jadi Menteri Agama dan masih jadi ketua Ansor kan, Komandan Banser Pusat toh. Nah, itu lewat orangnya yang di sini itu, komandan yang di sini itu merapat juga ke sini dan mengatakan ini perintah Gusmen menyiapkan Banser 5.000. Tapi karena tempatnya yang masuk di sini cukup 10 orang, yang di luar semua standby Gus di Jogja 5.000 siap apapun yang terjadi. Saya itu jadi takjub ya. Ternyata benar kata Imam Al-Ghazali itu, bahwa getaran hati, kecintaan itu kepada bangsa dan negara nggak usah diumumkan dan nggak usah kita pernah berkomunikasi atau kenal. Ketika keadaan membutuhkan, mereka akan berkumpul. Itu sampai 3 hari itu. Jadi ya mulai habis maghrib, habis isya makin ramai pagi, semua pada nginep di sini. Terus menerus dan kita harus bergilir. Oh sebagian harus keluar karena nggak cukup menampung ini. Dan ya teman-teman santri putri dan teman-teman santri putri yang lajon itu yang sudah berkeluarga itu pada punya acara yang menggembirakan karena sehari harus menanak nasi sampai 9 kali karena datang kan dalam keadaan marah siap bertempur kan gitu, lapar makan nanti itu sehari itu 9 kali atau 12 kali itu selama 3 hari. Nah berhentinya itu gini, ketika sudah hari ketiga saya kan diminta untuk minta maaf atau calling down macam, saya nggak mau, ini urusan Pancasila, saya nggak mau. Sampai hari ketiga itu akhirnya ya udah ini mau masuk Ramadan ya gimana lagi kan, dan di sini masih ribuan orang terus-menerus ya capek juga kita menanak nasi kan, itu tuh bukan masalah apa-apa. Begitu itu jadi misalnya maghribnya itu masuk bulan Ramadan, itu sore harinya kan saya bikin klarifikasi, saya minta maaf kalau telah bikin kegaduhan. Tapi saya tidak minta maaf atas sikap saya minta maaf kepada negara karena gara-gara peristiwa ini negara jadi repot kan gitu. Cuma itu aja, saya nggak pernah minta maaf dengan statement saya, dengan idealisme saya, dengan ideologi Pancasila saya. Nah itu terus pada ikut tarweh kan, yang masih datang itu ribuan orang itu habis tarweh, udah salaman, saya bilang udah bubar aja ini, ya udah bubar, aman Gus, aman. Tapi masih dalam beberapa hari itu masih ya ada sekitar ya 100-an lebih orang yang masih di sini. Puasa di sini itu sampai mungkin hampir 2 minggu lah. Ikut buka puasa di sini, ikut tarweh di sini, ikut sahur di sini, tinggal di sini masih. Saya itu terharunya gini loh. Saya nggak pernah kenal dengan orang-orang ini. Saya tidak pernah berkomunikasi sedikit pun. Tapi panggilan jiwa mereka untuk membela bangsa dan negara, Ceki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu dari manapun mereka datang. Dari Jawa Barat, dari Jawa Timur. Bukan hanya di sekitar Jogja, enggak, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, itu pada telepon. Kapan diperintahkan merapat? Nggak usah, saya bilang ini cukup, ini aja. Lokasi pondok saya itu kecil ya, nggak bisa nampung ya. Berasnya juga boros. Itu loh Mas Riki. Jadi saat itu juga saya merasa ya ternyata rakyat kecil itu kecintaannya kepada bangsa dan negara, kepada Pancasila khususnya, kepada Bhinneka Tunggal Ika, itu memang alam bawah sadarnya. Maka kalau Bung Karno bilang bahwa Bung Karno bukan penemu Pancasila, Bung Karno hanya menggali nilai-nilai Pancasila yang bersemayam, yang berderap-derap dalam alam bawah sadar putra-putri bangsa Nusantara. Saya rasakan sendiri itu. Ya gitu Mas Riki. Berarti saat itu ini ya Gus ya, situasinya
terasa asing oleh Gus Fuad ini orang dari mana aja ini. Saya nggak tahu, nggak Kan kenal. nggak kenal gitu. Iya. Tapi orang-orang ini hatinya baik. gitu. Hatinya baik dan misalnya begini ya, PDI sama PPP, itu satgasnya nggak bisa ketemu. Di peristiwa itu mereka ketemu. PPP yang benar-benar pro Pancasila Bhinneka Tunggal Ika satgasnya dengan yang PDI yang Pancasilais Bhinneka, mereka bisa ketemu di sini. Sebelumnya nggak bisa. Nah, saya mau tanya, kecuali by design, kecuali Iya, cuma rekayasa ya. Kokam Muhammadiyah sama Ansor Banser di sini bertemu. Saat itu ya. Dukun, paranormal, dukun Jawa sama orang ahli syariat ketemu di sini. Sama-sama Pancasila, sama-sama Pancasilais. Itu yang mengherankan itu. Saya dengarnya terharu lagi ini. Iya. Jadi gini, yang datang ke sini misalnya ya sampai tarawih macam-macam. Ya orang-orang yang aliran kepercayaan kan nggak sholat, ya nggak ikut sholat. Non Muslim datang, orang saudara-saudara kita Katolik datang, Hindu datang, gimana itu? Gila nggak itu? Oh saya itu luar biasa ya Indonesia ini, luar biasa Pancasila ini. Saya itu jadi takjub sendiri, gitu loh. Jadi peristiwa kecil seperti itu mereka terpanggil, ini soal Pancasila, ini soal Bhinneka Tunggal Ika, ini soal putra-putri bangsa Nusantara, semua merasa wajib hadir. Itu yang membuat saya itu, wah, luar biasa, gitu lah. Iya, iya. Ya itu tadi, Muslim non-Muslim, kan gitu. Muhammadiyah NO, PDI PPP, kan gitu. Semua datang kok, Mas Rifki. Syariat dan aliran kepercayaan, datang semua. Iya, iya. Nggak, ini apa namanya? Selama ini kan dipersepsikan Muhammadiyah tidak ikut campur begitu kan dalam urusan yang kita perbincangkan ini. Artinya kalau mendengar dari cerita dari Gus Fuad itu sejak peristiwa itu Kokam udah tahu dong. Oh, udah tahu. Sampai sekarang pasti monitor ya. Ya, gini lah Mas Rifki tahu sendiri kan, saya itu beberapa elit Muhammadiyah, tokoh-tokoh senior Muhammadiyah yang dokter-dokter kan teman saya semua. Lu semua itu telepon. Semua telepon apa yang bisa Gus, saya umur saya udah 60 tahun, 65. Kan teman-teman saya yang di Muhammadiyah kan banyak. Sama dengan di NU kan. Kalau di Muhammadiyah kan ustadz kan gitu, profesor doktor dosen kan itu. Kalau di NU kan kiai-kiai, semua pada telepon. Saya mau berantem ini juga marah saya Gus, darah saya mendidih gitu. Ini soal Pancasila Gus. Kaget tuh saya. Ini soalnya tokoh Muhammadiyah, soalnya tokoh NU, kok ngomongin ini Pancasila Gus. Itu loh sing saya sendiri excited banget gitu. Jadi ya kayak gitu loh, kayak rangkaian peristiwa upaya persekusi itu kayak menjadi acara hari raya aja di sini. Jadi penuh kegembiraan, penuh inilah. Nah, sampai teman-teman di sini itu semuanya nggak pada tidur kok. Ya, ada semangat kebangsaan yang tiba-tiba meluap yang nggak bisa ditahan, ada kegembiraan yang meluap-luap gitu. Ternyata kita tidak sendiri. Ternyata bangsa Indonesia itu 90% masih Pancasila, masih Bhinneka Tunggal Ika. Itu benar-benar saya rasakan. Lintas generasi dari mulai bocil-bocil itu. Remaja-remaja SMA itu loh. Wah, bawa pedang mbak ini, urusannya Pancasila mati kan kayak gitu kok. Iya. Dan itu kalau nggak dicegah ya, itu mereka mau nyerang ke posko itu, posko Islam radikal yang itu, yang ditengarai sebagai afiliasi orang yang datang itu. Ya kita cegah terus, jangan keluar dari ini. Begitu keluar kita nggak tanggung jawab, gitu loh. Nah waktu itu kan Densus yang di sini, udah kalau datang kita tembak mati. Tapi kalian nggak usah datang, nggak usah ke sana. Nggak usah ke sana. Iya. Jadi ini di sana itu kan sudah di portal tentara, portal polisi. Ya karena semua harus mau masuk. Itu puluhan ribu orang mau masuk. Jadi harus, ini sudah dikonfirmasi perwakilan dari ormas ini, dari ormas ini, dari ormas ini, 5 orang boleh masuk. Jadi harus dari itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu, Mas. Hanya dalam waktu 1 hari dan itu berturut-turut sampai 3 hari. Sampai saya menyatakan ini sudah cukup ini dukungan kita, kalau kita menunjukkan bahwa kita bersama itu sudah cukup. Baru itu berhenti. Itu pun ya menjelang lebaran tuh, benar-benar baru kasarannya itu orang-orang kita sendiri lah. Orang-orang kita sendiri. Ya, Pak. Artinya kan organik kan. Organik. Tidak by design atau tidak direkayasa. Yeah. Itu kan ada semacam propaganda dari klan Habib Alwi itu. Ini intelijen hitam dan lain sebagainya. Kan tidak ada. Kalau saya meneliti dari data-datanya, kita itu benar-benar tidak saling kenal satu sama lain. Baru kenal itu, baru terkoneksi ketika polemik isu nasab ini, terutama ketika kasus Gus Fuad itu mencuat itu ke publik. Iya. Itu. Baru kemudian dari satu titik ke titik lain itu terkoneksi begitu. Betul. Saya dengan Mas Rifki aja kan udah setahun lah. 1,5 tahun lah. Itu sudah agak lama kan saya terus memperhatikan ini channel analisis intelijen ini. Saya kan gitu. Ya saya bilang, keren ini siapa ini harus dicari gitu, kita lacak itu harus jadi orang kita ini kan gitu. Ya gitu. Sampai channelnya Mas Rifki terbakar segala macam itu kan. Udah banyak terbakar kan itu. Bikin channel lagi ya itu.
Mas Ahmad ngubungi saya di IG, nggak saya percaya itu. Ya. Apa namanya ya? Kan waktu itu saya mau ke Gus Waki. Waktu itu kan podcast sama Gus Waki tentang DNA itu kan. Iya. Ketika membicarakan DNA itu Gus Wat sudah paham atau masih ngeheng juga tentang DNA itu? Kalau soal DNA betul-betul saya belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu gitu. Memang Gus Pakai itu nyindir dia bikin podcast sama Gus Arya kan dia. Sebelumnya itu seminggu sebelumnya. Sebentar, ketika podcast dengan Arya itu belum kenal sama Gus? Belum sama sekali. Belum. Habis itu saya dihubungkan dengan orang-orang Naat di sini, pengurus Naat, Mas Dr. Kamal itu. Itu Gus Pakai mau datang gini. Ya udah datang aja. Mau apa? Mau podcast soal DNA. Oh iya boleh, saya bilang gitu. Terus waktu itu kan Jumatan dulu kan, itu dia datang Jumat pagi, ya saya pagi itu kan tidur, saya sendiri pagi-pagi kok datang ya. Terus setelah Jumatan kita ketemu, ya podcast apa DNA. Terus dia tanya, ini level gasnya berapa Gus? 1 sampai 10 kan gitu. Saya jawabnya kan 12. Los doll. Iya. Nah itu waktu itu Gus Paki kan mau ngomong agak normatif, tidak nyebut nama. Waktu itu langsung sebut nama Umar Kapit segala macam itu, artis dari Yaman yang paling mahal itu kan. Yang kalau baca batang iya itu saya lihat di YouTube itu kok begitu. Langgam Tarim kayak gitu ya. Enggak, itu tajwidnya salah itu. Iya. Saya waktu ketemu teman-teman PTIG itu, perguruan PTIG itu, perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an itu. Wah, itu gimana? Saya kan waktu itu kan sebelum-sebelumnya kan nganggap husnudzon aja kan, si Umar Kapit itu kan wali kan, itu wali kutub kan itu. Wali kutubmu gimana Gus? Baca Fatihah. Enggak, itu saya cabut kewaliannya. Saya kata orang dia wali kutub, saya sendiri belum pernah ketemu dan saya tidak ingin ketemu, saya bilang. Dan beberapa kali memang jaringan Habib itu pengen mempertemukan saya dengan Umar Kapit itu. Saya nggak pernah mau. Saya ya kalau memang dia wali beneran kan dia pasti sampai sini dong. Kan itu. Bukan sombong ya, maksudnya gini loh. Saya masalahnya itu kalau dengan orang yang benar-benar waliullah ya. Saya itu tidak punya ambisi ketemu. Kalau memang harus ketemu pasti ketemu. Karena bukan masalah ketemu atau tidak ketemu, tapi tidak ketemu atau ketemu itu apakah memberikan berkah untuk umat atau tidak. Ukuran kita kan angfangukum linas kan itu. Ya berkali-kali kalau Markapet itu bikin roadshow di sini di Indonesia, saya ditawari di pondok saya nggak mau. Sama dengan si Syekh itu, mantan sopir taksi yang jadi penyanyi itu. Nah itu dulu kan dia sopir taksi kata Gus Nur itu. Itu juga minta saya ngundang, saya nggak pernah mau. Tiba-tiba nggak mau aja gitu. Terus saya dia beberapa kali, siapa termasuk Lutfi bin Yahya itu beberapa kali juga bikin agenda mau ketemu saya nggak berhasil juga. Rizik Syihab itu kalau dia jujur, suruh ngomong dia. 2 kali dia minta ketemu saya, tidak pernah saya turuti. Sejak lama itu sejak 2000 ya sekitar 2012-an itu dia. Waktu di anak buahnya dipukuli di Tegal itu ya. Iya mau merapat ke sini. Saya waktu itu nggak ada hari yang pas aja. Enggak, tiba-tiba nggak. Ya memang nggak bisa lah. Sama Allah nggak dilarang. Termasuk si Miftah, Gus Miftah itu. Nah saya kapan-kapan yang Abah Lutfi. Enggak tertarik. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal waktu itu saya husnudzon dia wali. Ya ternyata wali kukun. Ya, masalah lain kan. Gus Wat kan sangat saat itu ya, sangat dekat dengan circle Habib, begitu ya, sampai dikenal terkenal sebagai Presiden Muhyiddin. Apakah tidak ada hambatan emosional atau relasional ketika menyatakan Habib bukan cucu Nabi? Ya jelas ya. Saya sendiri chaos. Ketika tahu tesis Kiai Mat itu jujur aja saya chaos kok. Jiwa saya itu chaos, berontak. Itu belum kenal Kiai Mat ya? Belum, baru si Mas Safik itu ngomong aja. Gila ini. Waduh, ya chaos bener kan, kayak agama kayak runtuh gitu loh. Gitu loh. Terus kemudian saya ingat, saya begini loh. Loh bukankah saya mencintai mereka itu karena saya mencintai Rasul? Kalau mereka ternyata adalah mengkhianat Rasul, perusak Rasul, pemalsu dzurriyyat Rasul, kenapa saya jadi chaos? Saya harus naik pitam dong, saya harus marah dong. Ini Nabi saya yang saya cintai, yang selama ini ternyata mereka permainkan, mereka hinakan. Nah itu, tapi itu pun kegaduhan dalam psikologi saya itu berbulan-bulan Mas Rifi. Berbulan-bulan. Apalagi tahu DNA mereka ternyata haplogramnya gila ini. Yahudi ternyata bangsat beneran ini. Antara marah, antara macam-macam kan. Iya kan, apa namanya Gus? Kan chaos ya, terjadi chaos dalam psikologi. Itu
menolak dulu atau gimana? Menolak, nggak mungkin lah gay Yahudi atau gimana di dalam persepsi Gus Fuad saat itu? Saya itu kan diajari dalam tradisi NO Jogja, ya kan? Jadi apa itu leluhur saya kan cuma apa jenenge terkonek dengan dunia pesantren besar seperti Termas, seperti saya itu juga masih keturunan apa itu tempatnya Mas Rifki itu apa? Batu Ampar segala macam itu kan. Nah tradisi bapak saya itu kan mengajarkan saya harus menomorsatukan fakta dan kebenaran di atas perasaan dan prasangka. Gitu. Saya menjadi kaosnya itu campur aduknya begini. Ini ternyata bajingan, ini ternyata anjing, ini ternyata ini. Saya cintai habis-habisan, ternyata mereka menipu saya, menipu umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi chaosnya itu kayak begitu. Oh, iya. Kalau saya udah data fakta, begitu saya baca ini apa itu pernyataannya Mas Safik, Dr. Safik, saya kan langsung lacak mana sih tulisan tesisnya itu. Dan saya di situ, aku kan dulu redaktor koran, Mas. Redaktor majalah sejak zaman mahasiswa maupun di koran maupun majalah-majalah profesional. Saya kan redaktor KR, saya kan redaktor Jogja Pos. Saya ditawari untuk menjadi redaktor RCTI waktu itu, meskipun ibu saya nggak membolehkan. Jadi saya udah biasa membaca, ini artikel yang benar apa enggak, ini artikel yang kemungkinan itu bisa dibantah atau tidak bisa dibantah kan, saya bisa prediksikan itu. Waktu itu juga saya bilang, begitu saya baca tulisannya Kiai Imad itu, aslinya itu, saya lacak yang dari diomongkan Mas Safik itu, ini tidak bisa dibantah, ini pasti ini. Langsung begitu kesimpulan saya. Loh aku kan dulu penulis Mas, aku nulis yo orang sembarangan yang Kompas ya Mas. Zaman-zaman tahun 90-an itu Mas, saya yang nulis di Kompas itu kan levelnya kan profesor doktor Mas. Aku mahasiswa semester 5 aku nulisnya Kompas Mas. Wis nulis majalah Sastra Horizon Mas. Majalah yang penulisnya itu adalah apa jenenge para profesor doktor semua Mas. Jadi dan waktu itu saya redaktor, jadi saya paham iki kemungkinan dari breakdown tulisan ini kemana arahnya, bisakah ini tesis ini dibantah atau tidak itu secara matematis itu bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung Mas, bisa diprediksikan Mas. Dan sekarang kan terbukti semakin kuat tesisnya Kiai Imad. Kan itu. Waktu itu belum ada, saya belum tahu DNA loh. Fakta DNA menguatkan lagi, menambah apa jenenge kepastian bahwa memang tulisannya Kiai Imad nggak bisa dibantah. Ya karena cocok dengan DNA. Misalnya gitu. Apalagi diperkuat Mas Menachem Ali ya. Dengan kajian filologi, wah mampus lah. Prediksi saya benar kan. Dengan Prof. Menachem juga nggak kenal kan ya? Dulu nggak kenal sama sekali nggak kenal. Nggak kenal ya. Ya artinya seluruhnya nggak kenal sebelumnya ya. Nah kemudian dari situ itu juga orang kan saya itu kalau saya dengan Gus Arya itu luar biasa loh beliau itu sebenarnya. Cuma beliau itu kan terhambat dengan Lutfi bin Yahya. Saya juga memahami ketika dia itu mengatakan jangan bicara DNA, jangan bicara nasab, bicara tentang kelakuan Habib yang kurang ajar saja. Kan itu. Ya saya memahami, dia bilang, ya, saya itu orang Pekalongan ya, dekatnya Abah Lutfi ya. Kalau ada apa-apa nanti ya dibunuh pertama kali dan lain-lain. Dan saya bijak kasarannya itu, saya langsung ngomong butuh makanan itu. Nah waktu itu kan ya saya kan nggak punya duit ya. Kalau saya kasih teman misalnya uang bensin, sekali dua, ya, tradisi saya kalau ada tamu dan pantas untuk diberi dan kira-kira kalau diberi tidak tersinggung perasaannya kan, ya itu kan biasa tadi dunia pesantren itu bisa roh kayak gitu. Ya, tapi kalau duit-duit gede kan ya nggak punya saya. Nah ini yang nanti kaitannya dengan Kori. Kori itu saya tidak pernah mengundang sama sekali. Ini klarifikasi ya. Kori kan keluar-keluar itu. Saya tidak pernah tertarik ya, manusia yang namanya Kori. Catat baik-baik itu. Bentar, saya letakkan dulu konteksnya. Ini maksudnya ketika pertama kali podcast di sini. Ya. Dan podcastnya Kori langsung saya unpublish. Saya nggak mau. Kori itu ada bikin konten dengan saya beberapa. Dan lumayan juga penontonnya. Langsung saya unpublish. Saya sejak awalnya nggak suka. Saya dipaksa sama Gus Fakih untuk menerima si Kori. Ya udahlah, saya terima. Saya bilang, Sigit aja, santri saya aja bilang, ini Pak Lawi ini. Kan itu toh, gitu kok. Kesan pertamanya udah kayak gitu. Saya tidak pernah undang. Saya tidak pernah membayar dia. Semua tamu seperti Kori, ya kan Kori kan potongannya kere. Maksud saya ada tamu kere, mau pulang pamit, nggak saya amplopi, ya dolim saya. Tapi bukan karena urusan nasab ini. Saya melihat dia kere. Nah itu saya anggap santri kere, kan itu toh. Dia mau pulang pamit, ya tak amplopi toh. Ya, paling orang biar bisa beli jajan lah. Nanti kalau tidak saya amplopi, dia nggak bisa beli bensin, nggak sampai rumah dia. Kayak gitu aja kok. Dia framing semua dibayar. Si Fuad Pleret siapa bilang emang saya tukang bayar apa? Nggak ada itu bisa roh. Maka gara-gara itu saya menghentikan sekarang. Mas Rifki itu datang ke sini kan udah saya nggak mengedarkan bisa roh. Ya saya nggak mau, saya udah tulus ikhlas ya.
jadi fitnah kan saya nggak mau, kasihan teman-teman juga. Iya. Nggak usah soal nasab. Semua Habib kesini itu tak kasih amplop. Semua kiai, semua santri yang bertamu ke sini, yang saya merasa ini harus saya kasih bisaroh. Dukungan lah, dukungan. Iya, saya itu menghargai ilmu. Saya menghargai orang yang berilmu. Saya menghargai orang yang mencari ilmu. Ada orang anak muda nyantri di mana, di pondok mana, misalnya ke sini, Gus pamit Gus mau kembali ke pondok, itu mesti tak kasih uang. Seadanya gitu, saya ikhlas saya. Karena apa? Saya mencintai ilmu dan saya mencintai ahli ilmu. Dan itu pelajaran pertama, karena meskipun Mas Rifki agak nggak terlalu cocok juga dengan kitab Taklim Utang Alim ya. Di Taklim Utang Alim itu ajarannya kayak gitu, Mas. Iya. Gitu loh. Dan ya tanya istri lah. Kalau di dekat-dekat sini kan, di sini itu kan kampung santri kan di Wonokromo dan asal usul saya itu. Wonokromo dan Jejeran dan sekitarnya itu. Jadi kalau kita di warung ya, Mas, di warung sate ya. Misalnya kita kenal siapa gitu ya. Ya cepet-cepetan bayar kok, Mas. Iya. Ya karena kita saling menghargai, ini sesama memuliakan, bukan kok menyuap, mengupai, enggak. Ini penghormatan, ini rasa cinta kasih gitu. Kemarin tuh saya ada juga tetangga dari Wonokromo kan, dia asalnya Wonokromo, ada 2 orang udah jajan lama kok. Ini orang belum pulang kan gitu toh. Dia duluan terus ketemu saya, foto-foto kangen udah setahun nggak ketemu gitu. Saya bilang sama istri, dibayari sekalian ya. Kita mau bayar itu, ternyata malah sudah dibayari beliau. Wah, kalah duluan ini. Kalah start nih. Kalah start. Jadi biasa kayak gitu, Mas. Ya, gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya ya dengan dulu kan saya dekat, ya sampai sekarang sebenarnya dekat lah dengan tuan guru dari Kalimantan. Ya misalnya saya dengan Guru Udin ya, saya ketemu terus saya mau pisah gitu ya. Itu Guru Udin itu salaman dengan saya itu ngasih amplop saya salaman sama beliau, saya ngasih amplop juga sama beliau. Bukan masalah kita membayar kita, enggak, ini tanda cinta kasih. Bukan nilainya berapa, 50.000 atau 100.000 atau 1 juta, enggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Ini tanda cinta kasih. Gitu loh. Nah, ini sekarang saya agak waspada ini, makanya kayak saya misalnya ketemu Mas Rifki, ya Mas Rifki tak kasih duit mesti tersinggung. Misalnya kan gitu, ya nggak mungkin saya kasihkan itu tak. Dan memang zamannya juga zaman lagi fitnah kayak gini kan. Jadi nanti dikira saya bayar. Enggak, itu sudah kebiasaan keluarga ya, ya. Kebiasaan biasa. Ya. Kalau ini nanti kalau ada kiai pas nggak ada aku mesti. Ya, kalau ada Habib, ada kiai, ada santri, kasih amplop, kasih hadiah, berapapun punyamu. Bukan kita memberi upah, bukan kita memberikan tanda I love you, fillah. Nahnu nuhibbuka fillah. Kami mencintaimu karena Allah, karena Rasulullah. Gitu aja. Nah sekarang kalau Habib masuk aja nggak boleh gitu. Iblis aja masuk pondok saya boleh, tapi kalau Habib nggak. Ya kan Iblis nggak pernah memalsu, nggak pernah ngaku durian Nabi. Gila apa? Iblis itu nggak pernah loh. Mana yang lebih kasarannya lebih daripada Iblis? Iblis nggak pernah mengaku dirinya keturunan Nabi. Wah itu nabiku ya, Bung. Dipalsu nasabnya. Wah ya aku marah kayak sundul langit pun kayaknya nggak cukup. Nabi mungkin nggak marah. Allah yang marah. Saya yang marah. Gitu loh. Kalau saya nggak marah nasab Nabi saya dipalsu, mana kecintaan saya kepada nabiku? Saya mau tanya itu. Makanya kiai itu yang tidak tersinggung bahwa nasabnya Rasulullah dipalsukan, kok diem? Yang tidak marah ajaran Rasulullah diselewengkan, dirusak. Itu saya mau tanya itu. Mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Gitu loh. Jangan berlindung di balik ini dan itulah. Bagi saya konyol kayak gitu itu. Oh gitu ngaku kiai, kayak gitu mau kasih syafaat masuk neraka, iya. Gitu loh. Ini harus keras karena ini hubungannya dengan Rasulullah. Berkali-kali ini taroki tanazulnya itu berbahaya semua kalau soal pemalsuan nasab ini. Soal ajaran Nabi itu. Tarokinya naik kepada Allah. Allah itu marah murka kalau menyangkut hak Rasulullah diinjek-injek. Seperti dilakukan oleh para Habib. Mereka upload grup G kok ngaku keturunan Nabi. Bangsat bajingan kan itu. Gitu loh. Allah murka itu kalau menyangkut hak Rasulullah. Rasulullah itu murka kalau menyangkut hak umatnya. Man ghosana falaysa minna. Siapa yang nipu kita, nipu umat kita, itu bukan golongan kita. Bukan golongan Nabi kan berarti neraka. Mau kiai, mau apapun itu, mau tuan guru, kalau ghosana falaysa minna, kata Nabi. Mau sholat 1 juta rakaat per hari, mau baca dalail sehari 1000 kali khatam, 1 kitab, falaysa minna, kata Nabi. Bukan kata saya. Nah ini pemalsuan nasab Habib ini digunakan untuk menipu umat Rasulullah, merugikan, menjajah, menginjak-injak. Rasulullah itu marah. Gitu loh. Kalau diri Rasulullah dipalsu nasabnya asalkan tidak merugikan umat, beliau tenang-tenang aja. Kalau menyangkut hak pribadi Rasulullah, itu Rasulullah sabar, santai, terserah. Tetapi kalau menyangkut umat Rasulullah, Rasulullah murka. Karena Rasulullah yang bertanggung jawab kepada umat ini. Karena Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga. Ini ada segerombolan orang ngaku duriat Rasulullah, mengajak umat Rasulullah ke neraka, itu gimana? Ya jelas ke neraka, kan ajarannya halusinasi, khurafat, bid'ah, sesat.
Titik, nggak ada yang lain. Masa Isra Mi'raj semalam 70 kali itu, bayangkan. Semalam. Rasulullah seumur hidup sekali. Ini ada monyet ngaku Isra Mi'raj semalam 70 kali. Gila nggak itu? Rasulullah didampingi Jibril, ini nggak perlu malaikat, gila kan? Rasulullah nggak pernah bilang saya bisa memadamkan api. Ini ada monyet-monyet ngaku keturunannya Nabi, mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ajaran apa ini? Masih picek juga ini ulama-ulama, kiai-kiai tuan guru ini melihat kayak gini. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat. Mau kena ayat sumum bukmun ngumyun faum layar jingun apa gimana? Nggak ada alasan lagi. Ini udah 2 tahun seperti tulisannya Mas Rifki itu. Kalau kemarin husnudon, ulama-ulama husnudon, seperti guru sekumpul, seperti Mbak Maimun husnudon, ya bisa dimengerti. Pantas. Bahkan Habib-Habib pun mungkin banyak yang baik. Karena tertipu leluhurnya sendiri. Kasarnya begitu loh. Lah ini fakta data, DNA, kitab nasab, filologi, kitab-kitab ajaran mereka yang sesat, itu semua sudah dibahas secara ilmiah, secara runtut. Masa masih husnudon? Ini mau ikut dajjal apa gimana? Si Kapet Umar Kapet itu si artis dari zaman Fatihah atau nggak bener ngaku-ngaku atau diakukan orang yang hafal 100.000 hadis. Kapan dia suruh sini semaan Quran aja, nggak usah semaan hadis. Hafalan bil ghaib, jangan binadar. Nggak usah 100.000 hadis. 100.000 hadis itu hadis apaan itu? Sahih Bukhari itu cuma berapa ribu? Oh, udah baca Sahih Bukhari aja, hafalan kalau bisa. Nggak mungkin bisa Fatihah aja. Dan tahukah Mas Rifki, orang bisa dinilai iman dan ketakwaannya seseorang ketika membaca Fatihah itu pada kalimat iya kan abu dua iya kan asain. Di situ itu bagaimana orang itu terlihat jiwa rohaninya. Gitu loh. Gimana itu? Suara sengok kayak gitu, kalau dalam dunia wayang itu suaranya orang munafik. Nggak ada Nabi suaranya sengok. Nggak ada. Siapa itu Senawi Al-Bantani yang di Marolaf itu bilang, nggak ada Nabi suaranya fales, apalagi sengok-sengok, nggak karu-karuan begitu itu. Suara Nabi itu indah, merdu. Wah ini kabeh-kabeh, gitu keturunan Nabi, keturunan Himar ya jelas. Yang benar aja itu. Kalau keturunan Nabi, Nabi itu suaranya maha merdu. Masa punya anak turun entah ke berapa ratus atau berapa ribu, suaranya jadi kan gitu lah. Yeah. Kalau bahasa sholat itu. Ya kalau mau Amar ngaku keturunan Nabi, pantas lah suaranya merdu. Dari segi suara aja udah nggak masuk. Yang satu kayak suara Himar, yang satu apa itu? Kayak begitu ya gobloknya orang Indonesia masih mendatangkan artis zaman yang sengau itu. Saya nggak terima tuntut saya secara hukum. Salah Deni. Ayo kita ke pengadilan. Kita buktikan semua. Bukaan data. Biar negara secara formal terlibat. Saya tunggu kok pengadilan itu. Laporkan saya. Jangan laporkan yang lain. Seret saya ke pengadilan. Saya siap. Gitu. Semua teman nanti biar bersaksi dari berbagai macam bidang ilmu itu. Nah, disiplin ilmu masing-masing. Kita bongkar rame-rame di pengadilan. Itu loh. Nggak usah ngancam-ngancam lah. Mau berantem juga siap saya. Memang dikira saya nggak bisa berantem apa? Ya dulu push up sehari 1000 kali ya saya itu. SMP SMA itu. Loh ya tanya, ini istri saya yang pertama ini kan teman saya sejak SMP. Dia tahu bener. Oh, biar ki idolaku ki Bruce Lee. Oh iya pada ke opo. Full body kontak apa-apa ini istilahnya. Ya itu Mas Rifki mungkin aku wis rada naik. Nah kalau sebelum adanya polemik nasab ini, Gus Fuad belum tahu ya ada ajaran-ajaran sesat dari klan Habib Alwi itu ya? Belum tahu sama sekali. Berarti baru tahunya sama seperti kita semua ya setelah polemik nasab ya? Gini loh, sedikit-sedikit itu mereka kan tipis-tipis. Jadi mereka itu pandai sekali berkilah itu. Jadi begini, oh misalnya gini ya soal Isra Mi'raj, oh enggak itu maksudnya begini. Selalu berkilah gitu. Sedikit-sedikit saya udah ini nggak masuk, sebenarnya nggak masuk akal. Tapi saya anak blessing in disguise lah, ini keturunan Nabi kok. Nah, kayak gitu. Makanya saya bilang sejak awal sama teman-teman, terutama dengan Mas Rifki juga, titik kuncinya itu adalah kita harus memberitahu kepada publik bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Karena klaim keturunan Nabi itu yang membuat orang bisa maklum semuanya. Menganggap blessing in disguise. Saya peristiwa apa itu 212 itu ya. Si Rizik Syihab itu ya. Waktu itu kan saya masih menyangka dia turunan Nabi. Dalam kegentingan kebangsaan itu, saya itu masih berpikir begini kok, konyolnya saya karena klaim nasab mereka. Ya ini kan keturunan Nabi, jadi ya dibalik ini kayaknya berbahaya untuk bangsa, pasti ada blessing in disguise kan itu. Selalu begitu. Masih begitu cara berpikirnya. Mungkin yang lain juga begitu ya? Iya, karena itu turunan Nabi kan itu. Turunan Nabi kan membawa berkah. Nah, ternyata turunan Yahudi Askenazi ya itu membawa celaka. Membawa celaka. Ya. Iya.
Apalagi Mas Rifi? Kalau tentang pemalsuan makam itu juga Gus Fat sebelumnya belum tahu juga. Sama sekali tidak tahu. Ini kan teman-teman di daerah ya, terutama yang di ya dimulai dari Kiai Sarip Rahmat lah, Pak D Sarip Rahmat itu kan. Dr. Sarip Rahmat itu ya. Itu yang mulai kan. Tapi saya sendiri belum mendengar sedikit pun. Benar-benar saya itu lugu kok, Mas. Iya sih. Jadi kalau orang mengira saya itu politis, saya itu begini, enggak. Mas Rifki kan udah hampir 2 tahun ketemu saya. Aku kan pokoknya lugu banget toh. Cenderung naif loh. Saya itu kan cuma bener salah aja kan gitu toh. Dan nggak peduli kan. Nah, waktu itu kalau kembali ke soal itu ya, Mas. Saya itu chaosnya begini. Waduh, ini ternyata HP bukan turunan Nabi. Dan ini tesis Kiai Mat itu tidak mungkin bisa dibantah ila yaumil qiyamah. Ini pasti benar masalahnya. Berarti itu final bahwa HP bukan turunan Nabi. Dan selama ini Islam itu sudah mau mereka itu Habib itu mau mengidentifikasikan Islam sebagai kelompok mereka. Islam itu adalah mereka. Nabi adalah mereka. Waduh, ini kayak ajaran ini sudah sampai kemana-mana. Ini pasti semua orang chaos. Ada satu ungkapan yang menurut saya itu bisa menggambarkan gini. Ada santri sini itu orangnya kritis gitu. Tukang baca buku macam-macam. Ketika polemik nasab itu begitu rame itu dia bilang sampai gini saking bingungnya. Wah, Islam itu Islam ala Gus Fuad wae saiki sing diikuti. Karena semua itu kemungkinan jadi salah. Gitu loh. Karena nggak bisa dipercaya lagi. Wah ini ngaku cucu Nabi aja ternyata palsu ya, apalagi yang lain. Ternyata bullshit semua ini. Nah gitu kayak yang pembicaraan tadi di grup itu tentang ada teman sastrawan kita yang mengatakan efeknya kemana-mana itu ya. Ada yang sampai dalam tanda petik itu ya kebingungan itu kita rasakan juga. Lah di sini itu saya baca Ratibul Haddad, Ratibul Ngatas ya semua langsung saya hentikan ya Mas. Baca Simtudura langsung saya hentikan ya. Ini kan chaos juga tuh itu. Kan tidak mudah untuk menemukan, untuk switch ke wirid yang lain dan lain-lain. Sampai akhirnya saya bikin rotib sendiri. Gitu lah. Ternyata Ratibul Ngatas juga cuma dipalsu dari Imam Rafi'i kan itu. Ya Imam Rifai gitu ya. Nah kayak gitu itu memang ya switch-nya itu memang membuat chaos itu. Tapi saya setuju dengan jawaban Mas Rifki di grup tadi malam itu. Ya memang harus dihancurkan semuanya untuk dibangun lagi. Kayak pendopo saya itu mau dibangun lebih bagus, lebih lebar, lebih estetik, lebih indah gitu. Kan ya dirobohkan dulu. Begitu juga ini bangunan yang Islam yang selama ini diklaim oleh Habib, Nabi itu diklaim versi Habib, ya harus kita runtuhkan semua. Meskipun mungkin umat untuk sementara agak chaos, agak kebingungan. Biar ketemu profil Rasulullah yang benar, biar ketemu profil Islam yang benar. Nah gitu Mas Rifki. Ya, saya kembali ke Kori itu. Berarti ketika kesini itu Gus Fakih yang bawa. Ya, maksa-maksalah. Dalam rangka ya biar dia bersuara, biar dia populer, biar dia menjadi bagian dari elit perjuangan. Ya dia dulu kan nggak terkenal sama sekali. Waktu masih ompong, sekarang udah nggak ompong. Pakai gigi palsu. Iya, saya nggak pernah ngundang dia. Siapa bilang saya ngundang? Saya nggak pernah ngundang dia. Saya suruh ngomong sendiri. Kalau misalnya saya ngundang dia ya Mas, seperti malam ini, saya minta Mas Rifki untuk ayo ngopi di pondok. Kan begini interaksinya. Coba lihat itu. Kalau yang masih ingat, yang masih punya file video podcast saya sama Kori, kan saya biarkan dia. Itu artinya saya nggak ngundang. Kalau saya misalnya itu ngundang, pasti perlakuan saya tidak begitu. Bahasa kinesik saya nggak seperti itu. Ya sama dengan Mama Gufran itu kan saya nggak pernah ngundang. Datang dipaksa Fakih, Gus Fakih. Saudara kita yang satu itu memang sukanya aneh-aneh. Ya nggak apa-apa itu ya. Tapi Gus Fakih itu kelas luar biasa. Oh pejuang dahsyat. Iya, cuma kadang-kadang itu sukanya godain kawan kayak gitu. Ramutu. Nah kalau ini dengan Dokter Sugeng itu kan saya ingat ya timelinenya itu sebelum seminar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, Dokter Sugeng dan Gus Fakih podcast di sini kan. Betul. Itu belum kenal juga. Belum pernah ada dibawa ke sini sama Mas Fakih, Gus Fakih. Ini namanya Mas Sugeng, Dr. Sugeng Sugarto dari BRIN gini-gini ya baru kenalan. Nah, ternyata semuanya satu leluhur gitu. Ya, tapi ya ketemu sedulur. Sama Mas Riki ya satrah juga akhirnya. Sama Kiai Mat ternyata satrah. Terah kita itu dalam tanda petik dikutuk untuk menjadi pejuang. Karena leluhur kita itu semua pejuang. Nah itu. Nampaknya seperti itu. Iya, yakin saya. Iya. Yang sekarang itu ikut mereka itu ya memang leluhur mereka memang pengkhianatan. Itu memang ahli neraka itu ada jatahnya, udah gitu aja. Gampang. Ada relnya ya. Ada relnya sendiri-sendiri. Jadi Mas Sugeng itu ya begitu. Ya Rumel ke sini misalnya. Nah, itu gimana itu? Nah, itu yang bawa kan Mas Sugeng sama Gus Fakih. Saya itu sebenarnya nggak mau. Ya dia datang habis
Pagi itu saya temui habis asar kok. Ya saya malas. Bentar, saya rekonstruksi dulu. Berarti datangnya pagi. Ah, Baru ditemui sore hari. sore hari. Ya saya di rumah biasa aja, bermain-main, nonton TV, nonton Netflix, nonton HBO, nonton apa. Saya tahu itu. Gus pakai ya WA, telepon tak biarin aja. Males saya ketemu Rumel itu waktu itu. Iya. Feeling saya itu males. Tapi kan Rumel itu waktu itu kan anak kesayangannya Dokter Sugeng. Dokter Sugeng. Tedinya Dokter Sugeng. Ya itu Nyonya Rumel itu dulu. Nah, terus ini dalam rangka apa dibawa ke sini itu? Ya dia cerita-cerita bahwa dia mau bela Habib supaya diskursusnya jalan. Kan itu toh. Ya dia cerita juga ya ini soalnya masalah duit. Ya ini dia bisa bekerja di situ, dia bisa dapat uang. Nah, intinya kayak gitulah. Ya waktu itu kan saya nggak pegang duit dan saya itu orang lugu tuh mas. Setelah saya konstruksikan lama, ya sama dengan Gus Arya, sama dengan siapa itu Mas Rumel gitu ya. Itu sebenarnya saya salah menjawab karena keluguan saya. Tapi seandainya saya nggak lugu dan saya benar menjawab, saya juga nggak punya duit. Harusnya kan saya jawab gini, misalnya Rumel biar diskusinya jalan, ya ini kan nanti ada biaya dari sana macam-macam. Saya harusnya jawab gini, Mas Rumel butuh berapa sih? Butuhnya 200 juta, udah tak kasih 500 juta, nggak usah bela sana, bela saja kebenaran. Ya tetapi kalau saya tidak lugu kan jawabannya seperti itu. Tapi problem berikutnya adalah, ya saya nggak punya juga kalau uang untuk kayak gitu kan itu. Ya sama dengan Arya itu ya, saya butuh makan. Ya jawabannya kan harusnya butuhnya berapa sih per bulan? 20 juta ya udah tak transfer. Nah kalau saya si sapa kuwi jenenge Menteri BUMN ya saya bisa jawab gitu lah. Saya itu ya enggak Menteri RT aja enggak ya Mas. Ya saya punya duit banyak tapi kan untuk biayai santi-santi di sini. Untuk biayai kebutuhan pondok saya. Tapi akhirnya karena itulah orang-orang yang bergerak adalah orang-orang yang murni, yang jernih di dalam melihat persoalan ya. Betul itu dia hanya orang ikhlas. Orang yang tidak membutuhkan upah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan ya semua yang berjuang menegakkan kebenaran itu, membongkar nasab palsu Habib dan ajaran sesat para Habib. Ini kan semua itu kan berkorban. Semua berkorban. Iya. Beberapa misalnya Kiai Syarifuddin Tegal, misalnya saya contoh ya, dia cerita, dulu itu sebelum ada geger nasab, sebelum dia ikut-ikutan membongkar kesesatan Habib, dia laris. Sekarang jadi nggak laku. Kan dia berkorban juga. Kiai Imad juga begitu. Dulu sepanjang tahun itu pondoknya bisa menambah bangunan terus karena memang santrinya tempat Kiai Imad itu tambah terus kan. Nah, sekarang itu sering tidak bangun ya karena itu. Ya walana beluan aku bisa minal khawfal su'anaksi minal amwal dan seterusnya itu ayat. Ya memang memperjuangkan kebenaran itu ada cobaannya seperti itu. Dan itu di framing seolah-olah kita dibayar aguan dia telek mencret itu. Kurang ajar toh. Contoh misalnya Roma Irama. Ketika dia bersaksi bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Loh, risikonya besar sekali loh. Iya. Pengorbanannya luar biasa loh. Ya tapi penggemarnya itu yang penggemar Habib ya lari loh. Kasarannya kan gitu. Ya semua kan berkorban. Mas Rifki misalnya. Dulu semua orang cocok lah kasarannya kan itu. Sekarang gara-gara begini kan banyak yang tidak cocok. Ya memang begitu. Ya Nabi dulu juga sebelum diangkat jadi Nabi, jadi Rasul semua orang cocok. Abu Jahal, Abu Lahab cocok. Begitu jadi Nabi, mulailah memusuhi. Pertentangan fitnah macam-macam setelah datangnya apa itu jenenge bayinah, penjelasan, ilmu pengetahuan. Dalam konteks Nabi ayat Quran. Ya sama aja. Jadi apa ya? Dan dalam tanda petik ini kan pekerjaan-pekerjaan kayak cuci piring kayak apa kan. Elit-elit kita itu kan nggak mau. Minta nyaman aja, main-main aman aja. Enak-enak aja. Bangsat semua itu bagi saya. Mana tanggung jawabnya kepada umat? Nggak kayak Gus Dur gitu. Gus Dur itu semua pekerjaan yang elit, yang kotor, yang cuci piring, ya semua beliau kerjakan sendiri bahkan. Ini ngaku pengikut Gus Dur, pelintat-pelintut, gak karu-karuan. Mecat Habib dari struktural aja nggak berani, malah yang dipecat Kiai Imad tuh apa itu? Untung saya itu masih waras, kalau nggak waras saya dukung MLB gimana? Iya kan? Gitu loh. Tapi saya masih tuh MLB-nya juga nggak jelas ya. Ya udah, saya nggak dukung terserah. Nggak ikut-ikutan kayak gitu. Nah gitu loh Mas Rifki ya, kecewa berat. Kacana intelektual, lulusan Harvard, lek mencret ngomong Habib aja nggak berani. Mana otakmu? Habib itu haplogramnya DNA-nya G. Mana kau ngomong? Orang pintar dikasih amanah Allah, sekolah sampai Harvard, doktor, ngomong kayak gitu aja nggak berani. Katanya penuh ranjau, telek mencret, pengecut itu nggak ada gunanya. Hidup di dunia kayak gini ini. Yang kita butuhkan itu sekarang itu orang pintar dan pemberani. Jadi kita butuhkan itu hari ini ketika dalam tanda petik Indonesia menghadapi berbagai macam, itu Gus Dur baru. Yang pintar, yang visioner, yang berani, gaspol. Gus Dur kan gaspol. Bukan ngerem aja. Wah ini soalnya nanti ya begini, efeknya begini. Allah. Tegakkan dulu kebenaran.
Lah kalau Rasulullah dulu ngikuti para pengecut, mental kayak pengecut kayak begini gimana? Oh ini nanti struktur sosialnya jadi berubah, jadi goncang, jadi ini. Ya nggak jadi nabi, nggak jadi ada Islam dong. Pengorbanan itu termasuk Dokter Sugeng yang Oh ya jelas itu. emosi gajinya bukan gaji, iya gaji atau tunjangannya ya diturunkan. Gaji, tunjangan, pangkat semua anjlok. Ah gitu. Ya tetapi kalau saya itu yakin kok Mas ini. Sekarang itu ya Mayor Teddy aja. Sekarang kemana-mana kan? Anunya tanggal 25 dia naik pangkat, ya ta? Tanggal 25 Februari, tanggal 3 Maret dia mengunjungi Kabib. Tanggal 5 saya protes tentang kunjungan dia ke Kabib. Tanggal 7 atau tanggal 8, wow rame soal kenaikan pangkat dan sekarang melebar kemana-mana toh. Kalau saya boleh sarankan Pak Prabowo itu, Letkol Teddy itu ya sekarang dimutasi aja lah itu, membebani Pak Prabowo. Bukan karena saya tetap masih mengidolakan Letkol Teddy loh. Karena ini sudah bullyingnya sudah sentimen negatifnya udah keterlaluan ini di kalangan anak-anak muda itu di IG, di TikTok. Bukan masalah benar salah. Saya percaya bahwa Mayor menjadi Letkol Teddy itu tidak ada yang dilanggar undang-undangnya. Itu enggak ora ilok nih cara Jawa. Gitu loh. Dan ora ilok itu enggak apa-apa ya kualat. Nah ini loh masalahnya ndak ngunjungi Habib. Nah mau kenaikan pangkat istimewa macam-macam ya. Si Pak Kapolri kita Pak Tito itu yang hebat itu dulu juga 3 kali kan kenaikan pangkat istimewa. Enggak ada yang persoalkan. Jenderal Andika juga berapa 3 atau 4 kali. Enggak ada yang persoalkan. Dari kapten ke Mayor Teddy itu enggak ada yang persoalkan. Pancen kualat kan udah ada bilang toh. Kualat, ngono lho. Ngono kayak kualat itu ya kon tobat sik, ana dimutasi sik. Aku sih mengidolakan Teddy loh, jangan salah loh. Jangan salah loh Mas Rifki. Tapi ini untuk kepentingan ini lah. Iki membebani iki. Membebani menurutku ya saya sendiri ngopo ndak kancan karo Kabib Dajjal kuwi kan ngono toh. Kalau dengan Kiai Nur Yahya juga nggak kenal ya sebelumnya ya. Gua sama sekali belum kenal. Wah, aneh juga itu dulu. Bahkan saya masih ingat di channel Benteng Nusantara. Membicarakan Kiai Imad, itu videonya itu adalah video Kiai Nur Ihya. Jadi admin Benteng Nusantara itu mengira Kiai Nur Ihya itu dulu adalah Kiai Imad, ya tak? Masih ingat Mas Rifki? Iya. Saya juga dulu, Kiai Imad itu nenggon profil yang saya googling setelah itu dudu iki sih. Ternyata Kiai Nur Ihya kan itu. Baru mulai kenal Kiai Nur Ihya waktu itu juga sulit sekali dihubungi. Saya kepengen banget gimana cari nomornya Kiai Nur Ihya. Saya Gus Fuad pengen kenal, pengen tabarukan. Ilmunya saya kagumi luar biasa kan. Gusmus saja kagum sama Kiai Nur Ihya. Bisa? Gusmus. Oh, Gusmus. Gusmus Rembang. Itu bilang Kiai Nur Ihya memang Kiai beneran pintar banget. Bentar, gimana Gus Fuad bisa tahu kalau itu kan Gusmus kan suka TikTokan di Jabrinan sama belakang layar lah ya. Nah, sama teman kita, sastrawan kita itu, terus dari sastrawan kita itu Gusmus itu ngakui kok nek Kiai Nur Ihya men betul rinci tenan Kiai beneran, hebat tenan gitu lah. Ya gitu. Ya Gusmus wis sepuh to. Itu penjaga kita lah. Penjaga kita itu kan bagian dari mata rantai Gus Dur kan. Triumviratnya Gus Dur itu kan kalau Mas Revi kan Gus Dur, Gusmus sama Abiya Sarif. Syafi'i Ma'arif ya. Itu juga kebetulan waktu saya mahasiswa itu mentor saya itu di pergerakan mahasiswa. Abiya Syafi'i Ma'arif itu. Jadi ya ketemu lagi itu orang-orang yang sejak dulu itu jiwa raganya itu darahnya itu adalah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kembali ke Rumel itu, saya mau agak memperpanjang itu. Itu kenapa enggak divideokan itu pertemuannya itu? Ya permintaan Rumel. Sebenarnya kita punya videonya. Tapi kan Rumel bilang jangan dipublish, nggak boleh ada foto, nggak ada. Ya aku kan menghormati omongan. Foto aja kan yang publish itu kan masuk geng karena saking jengkelnya. Saya nggak pernah publish soal itu. Saya mulai ngomong tentang Rumel ya karena Mas Sugeng sudah ngomong, yang Mas Gus Fakih sudah ngomong kan itu. Ya saya ngomong kan cuma meneruskan berarti. Tapi saya tidak pernah membuka itu. Saya ngomong bahwa Rumel itu sampai ke pondok saya setelah itu pernyataannya Gus Fakih sama Mas Sugeng. Yang mengajak mereka, yang membayar, yang membatalkan mereka, ya toh? Ya saya kan cuma saksi. Ya tapi ya nggak apa-apa itu Mas Rifki, memang seru kayak gitu. Iya, seru. Mas Ahmad ada pertanyaan atau ada respon yang menarik enggak? Ya ini dari tadi Simbanya TIC masih marah sama saya nggak keluar. I love you TIC. Enggak, saya sama TIC itu kan TIC itu kan dulu kan saya saya kagumi toh. Ya memang gaya bahasanya kayak gitulah. Aku punya banyak santri orang Aceh sih, jadi aku ya paham aja gitu. Ya TIC lah, datanglah ke Jogja, mampir ngopi ya toh. Ya nginep di tempat saya boleh gitu. Saya nggak masalah dengan. Ya TIC itu tapi gimana?
public speaking-nya itu memang juaranya TIJ saya akui. Wah itu TIJ itu kalau ngerosting orang itu. Makanya kalau roasting saya nggak pernah saya dengerin karena daripada saya marah kan gitu. Saya cuma denger aja tahu. Kamu di roasting TIJ nggak usah. Dia kalau merosting orang jantungnya bisa copot yang di roasting itu. Saya nggak mau denger gitu. Saya juga kalau nyari hiburan itu Dia TIJ kan. TIJ. Wah itu stand up comedy cuma lewat loh. Bakatnya luar biasa. Itu saya jujur mengakui. Dan dia kan darahnya pejuang. Sejak dulu kan Kiai Iman sudah bilang itu darahnya pejuang Gus. Saya percaya. Cuma kadang-kadang nganyalin juga iya. Tapi kalau saya ketemu tak cium itu dia. Kalau mau kan itu. Datang ke sini tak suruh nginap ya ngopi sampai tak sediain melbor satu slop. Nah itu tuh podcast gila-gilaan sama dia. Wah, ngeri ya sama TIJ. Ada lagi nggak Mas? Kan saya dibutuhkan nggak Gus? Siapa? Simbahnya TIJ. Sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. TIJ itu kan sebenarnya dibalik kesenisan dan teatrikalisasinya yang luar biasa itu kan sebenarnya hatinya kan penuh dengan cinta kasih. Itu ada luapan cinta kasih yang besar itu. Ya apa darah pejuang, jiwa pejuang kayak begitulah. Itu enggak mau TIJ itu mau kayak apapun mau kesana kemari tetap DNA pejuangnya nggak pernah bisa dihapus. Iya, tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri. Iya, makanya Kiai Matan sempat Gus TIJ minta maaf Gus. Saya jawabnya kan hehehe. Loh saya nggak pernah marah sama TIJ. Nggak pernah marah saya. Itu ya soalnya aku punya basic sarjana keguruan tau Mas. Jadi saya paham lah psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, kemudian saya belajar juga dengan semiotika dan lain-lain. Itu pada intinya itu kesimpulan terakhir saya itu ya yang darah pejuang itu mau kayak apapun tetap pejuang. Yang jiwa pecinta kehidupan seperti TIJ mau konyol kayak apapun tetap vibrasi kecintaannya itu terdengar nyaring gitu loh. Terus ini Gus Fuad ini kan persekusi sudah bisa dikatakan tidak ada dan tidak ada ya setelah berlangsung 2 tahun kemudian klan Habib Alwi itu tidak lagi mencaci maki di publik, kemudian cerita hurafat-hurafatnya yang menyombong-nyombongkan datuknya mulai berkurang. Itu menurut Gus Fuad menunjukkan apa yang terjadi apa di dalam klan Habib Alwi sendiri? Itu kayak kanker itu. Kanker itu dioperasi kayak hilang. Di kemo kayak hilang. Nah, mereka sedang melakukan hibernasi. Pada saat yang tepat, kanker itu kan menyerang dan lebih ganas. Nah, gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Jadi sepanjang mereka tidak memberikan robito, tidak mendeklar mereka bukan keturunan Nabi, sepanjang mereka masih mengajarkan kitab-kitab warisan leluhur mereka, sepanjang mereka masih menggunakan marga mereka. Nah, itu mereka bagi saya tetap aja bangsat. Musuh negara, musuh Pancasila. Iya. Sama Mbak Dewi, lupa sama saya. Mbak Dewi, iya. Mbak Dewi itu keramat tuh, jangan main-main Mbak Dewi. Cuma karena kan gini loh Mbak, ngerti dhewe to Mbah bojoku pirang-pirang to Mbah. Ya kudu maklum lah Mbah. Mbak Dewi itu kan yang dipersekusi juga. Oh iya, dipersekusi setelah saya itu. Oh iya. Iya, jadi aku kualat double, kualat karo saya, kualat karo Mbak Dewi. Ya, iya. Wah iya, Mbak Dewi itu keramat. Itu orang-orang yang mempersekusi sekarang di mana itu dan bagaimana nasibnya itu? Tahu nggak? Kalau kiri jelas lah. Ya, ada beberapa yang ada 1-2 orang itu kena bacok orang juga setelah itu. Saya dengar itu. Saya nggak tahu yang datang ke sini aja masih hidup apa enggak ya, nggak tahu juga. Tapi yang jelas yang mereka menderita lah. Kecuali mereka bertobat di depan publik. Kalau bertobat itu di depan publik. Iya, harus itu. Kalau minta maaf itu di depan publik. Jangan di belakang, saya minta maaf gini. Enggak di depan publik, Habib misalnya. Saya minta maaf kepada bangsa Indonesia, bikin video. Publish di medsos. Nah, itu kalau cuma Gus saya udah ngaku bukan keturunan Nabi, tapi ya jangan diomongkan ya Gus apa kuwi. Ada yang begitu? Ada, 1-2 ada lah. Bing Slamet itu kan udah dia marganya kan Alatas apa itu. Apa Albar itu. Dia meng-Indonesia menjadi Bing Slamet. Adi Bing Slamet bukan Albar, bukan Alatas. Udah begitu. Jangan bandingkan dengan Nasution, jangan dibandingkan dengan Sinaga, jangan bandingkan dengan Raja Guguk, lain-lain. Ini masalahnya marga putra-putri bangsa asli Nusantara. Gitu loh. Kalau masih pakai marga dari leluhurnya ya berarti tidak mau Indonesia. Ya jangan di Indonesia. Kembali ke Hadramaut, sekarang kan lagi perang. Butuh mereka kan gitu. Di Indonesia enggak dibutuhkan sama sekali. Sampah peradaban, tinja peradaban bagi Indonesia Habib itu hari ini itu. Dan orang sudah mulai sadar bahwa mereka itu enggak dibutuhkan dan mereka itu cuma tinjanya peradaban saja. Bukan hanya sampah, tinja. Gitu loh. Gitu. Mau ngamuk ya, ayo, aku ya siap ngamuk kan itu. Si Rijek juga caper sama KDM ini. Memang ketemu kan, siapa KDM nggak sudi lah ketemu Rijek.
Dulu ngajakin perang kan? Nah iya, sekarang ngajak ketemu. Iya, gitu. Rizik cuma ngajak-ngajak mulu, nggak jadi-jadi toh. Ya. Nah, iya. Yang ngajak perang ya ayo. Rizik ngumumkan perang, pribumi pasti siap gitu. Iya. Ya tapi kalau kita suruh anu ya enggak lah, kita gini aja udah cukup lah. Anu apa itu tujuan kita itu hanya menyadarkan pribumi kok. Karena mau kibul ya banyak yang pribumi yang goblok itu masalah ini. Itu loh. Tapi yang nggak tahu ya Mas ya. Mau menteri, mau profesor, mau dokter, kalau sudah jadi mukibin kok ya jadi otaknya hilang ya. Jadi anu ya otak udang ya nggak tahu. Kalah doktrin. Kena sihir itu. Iya, kalah gendam gitu. Iya ya. Jadi kayak kena gendam gitu ya, kayak kena gendam. Orang kalau kena gendam itu menteri kena gendam aja ya bisa transfer, bisa macam-macam ya. Nggak sadar ya. Iya sih. Karena kan ketika menteri ketemu Habib gitu, itu kan pertemuannya individu kan. Jadi yang dilihat itu cucu nabinya itu, bukan menteri ketemu rakyat misalnya, enggak begitu. Tapi di dalam pertemuan itu adalah, oh aku umat Nabi Muhammad ketemu cucu Nabi Muhammad. Nah di situ kalahnya tuh. Makanya ketika nasab itu dibongkar, pengaruh itu kan hilang. Kalau yang masih kena begitu ya mungkin mazhabnya Gus Ketum, Husnudon masih begitu. Ada ayat Quran ini, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguh Allah itu tak hendak memberi hidayah pada orang-orang yang zalim. Kalau saya perhatikan ya, koruptor-koruptor besar itu terafiliasi ke Habib. Idola mereka Habib. Ya kan koruptor memang orang yang zalim kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Habib kan juga ajarannya zalim, ya sama kan, sesama zalim itu. Kalau orang-orang yang jujur, orang yang tidak korupsi, orang yang baik kepada sesama makhluk Tuhan, itu ya seandainya pernah menjadi muhibin seperti saya, ada bayinah seperti ini, ada penjelasan ilmiah seperti ini, itu ya langsung move on, langsung sadar, langsung meninggalkan. Gitu loh. Kiai-kiai yang masih jadi mukibul, masih menjilati apa itu pantatnya Habib, itu memang kiai-kiai yang suka suka ndawir, suka eksploitasi umat. Suka menjadikan umat santri itu sebagai budak sebagai asetnya. Gitu loh. Kalau Kiai Nur Yahya, Kiai Imat, Kiai Sarip Rahmat dan yang lain-lain Roma Irama nggak pernah eksploitasi umat. Makanya mereka ya begitu ada fakta seperti ini ya langsung tinggalkan. Gitu. Nah, Kiai yang kerjaannya itu WA nagih SPP santri itu. Ada ya gitu ya? Oh banyak, pesantren itu orang bayar. Jarang sekali pesantren yang tidak bayar seperti di sini. Ada uang SPP, uang kamar, uang telek, uang mencret, uang apa. Ya sudah boyong itu sudah tidak di pondok, itu sudah pulang. Itu kadang-kadang ya kalau utang ya masih di WA. Nah itu. Ya pondok-pondoknya Kabib ya rata-rata begitu juga. Karena saya pernah menolong seorang Kabib muda keluar dari pondok Kabib tua, belum bayar ini, belum bayar itu, masih punya utang berapa, saya suruh bayari, ya tak bayari juga kan. Dan ini pribumi ya banyak kayak gitu. Ya lah ada Kabib mau ke Yaman, Hadramaut, ke sana mondok sana aja minta beasiswa saya bantu saya. Ya dulu karena saya pikir mereka turunan Nabi, ternyata turunan Yahudi al-Nasi bajingan. Tenan. Ya enggak apa-apa, makanya saya kalau marah-marah ya mohon dipahami lah. Ya. Ada lagi Mas pertanyaan? Enggak ada. Respon. Saya siap derek Gus. Siap. Wah iyalah main ke sini TJ. Nanti kalau Bang TJ nggak sampai Jogja, nanti saya tahu-tahu sampai rumahnya Bang TJ loh, nginep di sana sebulan kapok kamu. Ya, itu tapi memang jere di antara YouTuber itu yang public speaking-nya paling dahsyat itu TJ. Nggak ada yang bisa ngalahin siapapun coba dibandingkan yang lain-lain ya. Public speaking-nya itu ngeri, itu dahsyat kalau dalam perspektif ilmu komunikasi. Mas Revi kan paham tuh ilmu komunikasi itu ya. Siapa yang bisa ngalahin TJ? Kalau ceramah offline, ya, ceramah langsung itu public speaking yang dahsyat itu Kiai Sarip Tegal. Wah, itu gila itu orang itu. Public speaking-nya itu. Kalau saya belum melihat ya kalau TIJ misalnya di panggung kayak apa itu. Tapi saya pikir juga kalau di panggung dia juga hebat. Tapi kalau di kamera itu dahsyat ini. Iya, ini terlepas dari masalah nasab. Ya. Ini masalah loh, kompetensi lah. Kompetensi komunikasi. Enggak, Mas Rifki setuju enggak? Setuju. Iya kan? Enggak, TIJ itu harus tahu loh. Mas Rifki kalau nggak setuju itu siapapun bilang, saya nggak setuju. Langsung gitu. Oh iya, mau kiai mau wali. Oh iya, di grup kita itu Rifki itu semua ada. Oh iya, kita bagus itu saran Mas Rifki. Nggak jelek kan gitu. ini gaspol itu. Kalau nggak setuju ya, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling ini.
Iya. Itulah. I love you Bang TIJ. Kita alhamdulillah ya, sekarang kita bisa apa namanya ya, berkomunikasi dengan riang gembira. Kemudian teman-teman di medsos, kemudian masyarakat masyarakat yang di offline begitu bisa ringan hatinya di dalam membicarakan Klan Habib Alwi. Kalau dulu itu kan atmosfernya berat itu kan, Gus. Berat, tegang. Iya, itu kan. Ya, kalau para pejuang ini kan sebenarnya kalau membicarakan itu mengerjakan perjuangan ini kan penuh riang gembira. Kan itu. Nah, yang kalau kita sedih, kita prihatin itu kan cuma kita mikir umatnya Rasulullah yang masih tertipu, itu aja yang buat kita prihatin kan itu. Tapi Allah itu memberi kegembiraan, energi kegembiraan yang luar biasa ketika kita mengerjakan apapun. Jadi Mas Rifki kan juga merasakan itu ya. Mau dapat monetes, tidak dapat monetes, mau konten kita itu di re-up banyak channel itu kan kita gembira kan. Bahkan channel-channel yang suka re-up kita itu kan malah kita posting kan, kita bantu untuk menyebar kemana-mana. Nah itu ya nggak tahu juga pejuang itu dalam keadaan apapun rasanya gembira gitu. Rasanya gembira. Kalau dulu itu kan apa namanya ya, berat atmosfernya ya, berat, tegang, takut dipersekusi, takut dilaporin ke ranah hukum. Betul. Begitu. Dan terutama ini kalau di skala Indonesia ya, terutama ketika harus menyenggol Lutfi bin Yahya. Oh ya. Nah, itu kan orang Voldemort itu. Voldemort. Yang tak boleh disebut namanya dulu itu. Apalagi Markapet itu artis dari zaman. Wow, kutubnya kutub. Saya kira Markapet. Gitu dah. Jadi gara-gara Bang TIJ itu yang ngajari kita ngerosting orang. Orang Aceh itu nggak ada takutnya. Kalau Aceh beneran loh, Korea kan Aceh Bangladesh. Orang Bangladesh gitu naik kapalnya pecah terus berenang, mau dimakan hiunya ternyata rasanya pahit, dimuntahkan ke Aceh jadi melahirkan kori kan gitu. Bahkan hiu pun tidak mau. Nah, iya. Tapi kalau Aceh beneran kayak TIJ itu ya mana pernah ada kata menyerah itu. Mana pernah. Itu ya gitu, dan ada nuansa humornya yang nyelekit ya, yang nggak bisa dikalahkan itu. Aceh bergerak tak bisa dikalahkan itu pokoknya itu. Iya, kalau asli Aceh loh, karena Aceh jadi-jadian ya banyak kan, kayak Kori, kayak siapa itu. Aceh jadi-jadian. Tengku jadi-jadian. Tengku yang menurut Bang TIJ itu yang dikasih gelar Tengku sama Belanda. Ya sama kan kalau di itu bagus itu. Nah, itu bagus. Pemberian Belanda itu yang bangsat kan. Iya. Ya gitu Mas Rifki. Kalau kita gembira, cuma kita itu tetap aja prihatin, sedih itu kalau mengingat umat Rasulullah yang masih ditipu. Kita sedih agama Rasulullah yang dicapek-capek, harga diri Rasulullah yang dicapek-capek, itu yang membuat kita sedih. Tapi ketika kita melaksanakan perjuangan, kayaknya kita hai terus ya. Ada energi yang gembiraan. Beliau ketemu, ini Bang TIJ itu kan nggak pernah ketemu siapa-siapa itu, atau belum banyak ketemu lah. Cobalah main ke tempat Kiai Mat, ke Jogja. Wah nanti hai, kegembiraannya luar biasa. Iya. Iya. Kalau ini kan 2 tahun menuju 3 tahun lah ya. Ya baru 2 tahun. Baru 2 tahun efektif. Dan menurut saya sepanjang saya aktif di medsos ya selama 10 sampai 13 tahun ya, belum ada isu yang awet sepanjang ini, dan itu tiap hari. Berarti itu kalau 2 tahun itu berarti 730 hari nonstop. Staminanya itu luar biasa sekali teman-teman. Dan ya masif gitu. Mau ada isu-isu yang menarik kayak apapun, ini isu tentang Tetap Yamanisasi ini tetap jalan. Nah kalau misalnya ada orang menuduh Mbah Rois nuduh ada cukongnya, ya itu perlu ditegaskan. Cukong kita adalah Rasulullah, cukong kita adalah Allah, cukong kita adalah wali-wali Nusantara. Yang nyukong itu nggak kelihatan semua. Ini siapa ini yang nggak ada yang bisa nyukongi sebanyak ini. Allah dan Rasulullah dan wali-walinya Allah yang mencukongi, yang menggerakkan jiwa kita untuk terus-menerus menggelorakan perjuangan ini. Karena ini adalah pecinta Rasulullah, pecinta umat Rasulullah. Orang-orang yang cemburu kalau umat Rasulullah itu disesatkan, kan gitu toh. Orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun, yang soal-soal duniawiah itu nggak ada kepentingan apapun. Kalau ada kepentingan yang mau istilah itu menjadi pendompleng atau penumpang gelap kayak si Kori ya, sekali 2 kali langsung berbelok arah kan. Ya, tapi kalau kita itu pertaruhannya Allah pertaruhannya iman, Islam, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ya nggak bisa dipadamkan. No. Kita mati pun kita yo merimpeni ya, jadi hantu tetap konten kan gitu toh. Kasarannya gitu itu.
Wala tasaban alladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, ya padahal gimana sih? Ada yang bisa mencukongi ini. Katanya sih apa itu kelompok aguan, kelompok tak macam, nggak bisa. Allah ini yang menggerakkan. Iya, di awal-awal polemik nasab itu kan banyak ya tudingan dibayar atau pesanan Mulyono gitu, Jokowi dan lain sebagainya. Untuk mengalihkan isu Mengalihkan korupsi. isu. Itu saya pribadi, itu memang tidak saya respon karena biarkan waktu yang menjawab dan membuktikan itu. Dan terbukti kan 2 tahun ini tuduhan-tuduhan mereka itu mental-mental sendiri kan. Termasuk waktu di Pilpres itu kan banyak yang berpendapat dan saya tidak menyalahkan, wajar-wajar saja. Wah, ternyata isu nasab ini adalah pesanan menuju Pilpres gitu. Enggak juga saya counter itu. Ya biarin aja udah. Saya malah masuk ke isu itu. Iya, enggak maksudnya tidak apa maksudnya saya pribadi ya tidak Tidak bersikeras bereaksi. Enggak, kita lihat aja di lapangan faktanya bagaimana. Dan terbukti 2 tahun kan. Iya. Dan setelah Pilpres pun ya kita tetap ya begini-begini aja. Ya sekarang ada misalnya apa pagar laut dihubung-hubungkan macam-macam. Iya. Biarin aja. Nggak kiamat terjadi itu ini kita tetap kok. Ya kan gitu lah asarannya gitu kok. Ya kan ini panggilan iman. Panggilan cinta tanah air kubul waton minal iman. Panggilan ya kecintaan yang nggak bisa dihentikan itu. Bahkan dibunuh orangnya. Spiritnya masih jalan. Iya, mau dipenjara kayak apapun tuh kalau burung merak itu kalau dilarang, kalau apa itu dikurung kata Bang Tarji itu. Kalau kau kurung merak itu masih bisa memperlihatkan kecantikannya. Dia nggak bisa terbang tapi masih dia ini mau diapain itu bisa terus. Kan ini Allah yang menghendaki, semesta gitu loh, semesta yang menghendaki. Ya dalam kehendak Allah gitu. Nggak bisa dihentikan. Makanya seruan saya itu sebelum Allah itu benar-benar menghukum, mbok yo bertobat. Fafirru ilallah, jangan malah dibalik. Ada Habib itu malah WA saya fafirru ilallah, Gus. Loh, sing fafirru ilallah kamu itu bersama Dajjal kok gimana sih? Kok dibalik-balik kayak gitu. Kurang apa? Ini ada komentar dari Sunardi. Tanggapannya, Gus, Menak sudah menyatakan urusan nasab cucu palsu di luar urusan pemerintah. Suruh diselesaikan sama umat. Menak itu pengecut dan cemen. Yang dipersoalkan kan cuma nggak ada suara masjid, nggak ada suara adzan. Ini kemarin curhat lagi, madrasahnya nggak diurus. Lah yang madrasahnya pribadi ya masa negara suruh ngurus gimana sih? Ini Pak Nazaruddin Umar dengan rasa hormat saya ya. Bapak itu sudah banyak ke luar negeri, udah profesor doktor kok. Pikirannya sempit kayak gitu. Bapak itu menteri semua agama loh. Bukan menterinya agama Islam loh. Yang bener dong. Itu loh. Nanti kamu diresafel loh. Kalau nggak ini. Ya yang meresafel bukan presiden. Semesta alamnya sehingga mendorong Pak Presiden untuk meresafel. Jangan kayak gitulah. Bapak ini menteri semua agama. Menterinya orang Islam, menterinya orang Kristen, menterinya orang Katolik, menterinya orang Hindu, menterinya orang Buddha, menterinya orang Konghucu, menterinya orang aliran kepercayaan. Ini dibicarakan adzan, masjid. Emang Indonesia kurang masjid apa? Semua tempat ada masjid, kata Rasulullah. Masa nggak tahu kayak gitu? Yang dibicarakan, madrasah ini jelek-jelek. Lah punya pribadi. Gimana? Ya kalau madrasah mau diurus ya diserahkan ke negara dong. Ini keluarga saya yang di Jejeran, di Wonokromo dulu bikin PGA. Awalnya diurusi oleh kiai-kiai, iuran kiai-kiai gitu. Setelah jadi diserahkan ke negara, sekarang jadi Man Wonokromo, jadi MTS Wonokromo, MTS Jejeran. Itu dulu dikelola oleh sekelompok kiai. Sebelum bisa jalan, begitu bisa jalan, serahkan pemerintah. Gitu loh. Ya madrasah yang jelek-jelek itu punya pribadi ya gimana sih? Yang bener aja. Kalau saya jadi Menak ya, saran saya loh, itu diurus itu banyak gereja itu yang dihambat pendiriannya. Konstitusi kita mengatakan negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Kenapa saudara-saudara kita yang Nasrani mau bikin gereja nggak boleh? Kenapa ada SKB 3 menteri itu? Yang nggak zalim itu kayak begitu itu. Nggak benar itu. Islam macam apa kayak gitu itu? Islam itu melindungi, membebaskan. Rasulullah aja melarang wanti-wanti dalam perang sekalipun nggak boleh merusak gereja, nggak boleh menyerang orang yang bersembunyi di tempat peribadatan apapun agamanya, nggak boleh mengganggu orang beribadah. Ya gitu itu ajaran Rasulullah kayak begitu. Kok sekarang kok merasa di atas Rasulullah loh? Gitu. Sekarang masih ada itu kemarin di mana itu ada warung itu buka itu digerebek di ini itu. Apa-apaan itu? Kapan Rasulullah melakukan penggerebekan kayak gitu itu? Ini di atas Nabi semua ini. Dajjal ini namanya itu. Merasa di atas Nabi kan berarti Dajjal itu, ajaran Dajjal itu. Ya kayak gitulah Pak Menteri ngomongnya. Jangan ngomong-ngomong, oh ini umat Islam Indonesia berjuang, kurang dapat bagian. Loh semua orang nasionalis juga orang Islam, gimana sih? Masih cara berpikir kadrun kayak begitu itu. Ini tolong itu yang kenal Pak Menteri Agama itu, putarkan bagian ini. Yang bener dong, nanti kualat juga kamu kalau nggak bener.
Tapi saya nggak tahu itu statement tanggal berapa ya. Nggak tahu ya. Tentang kan polemik nasab diserahkan kepada masyarakat gitu ya. Ya kamu nggak mau ngurus juga nggak apa-apa, yang ngurus itu Allah, bukan masyarakat. Jangan khawatir. Menteri nggak mau bertanggung jawab, nggak apa-apa, ini yang ngurus Allah. Saya yang ngurus Allah, Kiai Imad yang ngurus Allah, TIJ yang ngurus Allah, Bang Rifki yang ngurus Allah. Siapa saja, Menakam Ali yang mengurus Allah, Kiai Nurya yang ngurus Allah, Gus Abbas Mutun yang ngurus Allah. Jangan khawatir, kita sudah diurus Allah. Tapi jangan bikin statement yang bisa di framing kayak begitu dong. Gitu loh, masa dengan secara tidak langsung itu memberi amunisi kepada pengikut Dajjal untuk memframingkan. Mana pernah ada orang bisa mengurus Mas Rifki? Yang bisa mengurus Mas Rifki ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok gagah-gagahan, saya ngurus, saya tidak ngurus, apa-apaan itu. Sejak kapan kau bisa ngurus makhluknya Allah itu, sejak kapan? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, hanya illa 'alallahi rizquha. Sok gagah mengurus nasab, wallah. Allah yang ngurus. Sponsornya Allah, mau apa kau? Buktikan, nggak sampai 3 tahun nanti. Menggelapar semua orang-orang yang melawan kehendak Allah. Naik terus ini. Ya Gus, kalau menurut pembacaan Gus Fuad, bagaimana posisi pemerintah tentang pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, ya pembelokan-pembelokan, balwisasi, yamenisasi lah. Termasuk bagaimana kira-kira sikap TNI, Polri gitu khususnya ya. Ya nggak mau ikut mencuci piring. Kalau saya gitu. Dan mungkin ini untuk untuk pemerintah kita secara keseluruhan. Ini Allah itu menghendaki semesta itu membongkar semua kebusukan. Memenangkan kebenaran. Nasrum minallah wa fathun qarib. Jadi kalau pemerintah, siapapun yang bertugas, yang diberi amanah oleh Allah, gaspol menegakkan kebenaran. Jangan kalau menyangkut teman, saudara, macam-macam terus terus jadi mundur. Rasulullah sendiri bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Fatimah loh, putri beliau yang sangat beliau cintai. Itu artinya apa? Jangan karena ini ada hubungan koalisi macam-macam, ya sampai di sini aja, yang sampai di sini jangan. Gaspol. Contohlah Gus Dur. Gus Dur itu dulu dipilih MPR saja, berani gaspol kok. Dan resikonya memang dijatuhkan, tapi kan Gus Dur kan benar semua. Sebagai presiden, kita nggak bisa kritik. Apalagi sekarang presiden sekarang dipilih rakyat. Rakyat itu menghendaki gaspol. Lihat itu Deddy Mulyadi, Kang Deddy itu. Beliau gaspol aja, rakyat semua mengeluh-elukan kan. Ya memang ada bandit-bandit satu lurah atau apa monyet satu yang menentang, ya memang penjahat kok. Tapi mayoritas bangsa Indonesia yang bukan orang Jawa Barat semua mengeluhkan Kang Deddy Mulyadi kan. Nah ini bisa untuk ibrah, bisa untuk uswah, bisa untuk contoh. Pemerintah jangan main-main kan. Maksudnya jangan gas rem, enggak gaspol aja sekarang. Koruptor gaspol, apa gaspol semua. Rakyat 85% di belakang pemerintah kalau mau gaspol. Tapi kalau ya nanti dulu, tunggu dulu, dikit-dikit. Ini soalnya teman, soalnya ini, gitu ya. Saya khawatir, jujur aja Mas Riki. Bukan hanya soal nasab. Ya apa sih salahnya misalnya Menhan bikin seminar tentang keabsahan nasab, apa salahnya sih? Karena ini terkait dengan national interest, dengan ideologi bangsa kita. Apa salahnya nanti? Menteri Agama misalnya. Kalau PBNU dan Muhammadiyah merasa tidak berkewajiban, gitu. Karena ini cuma cuci piring, biar dikerjakan bocil-bocil kan itu, mereka merasa hebat, merasa wali, merasa elit. Kalau memang merasa begitu, ya udah negara ambil alih. Atau Mabes Polri, atau Mabes TNI. Nah gitu, bikin seminar ilmiah. Kalau perlu mengundang semua pakar nasab dari seluruh dunia, semua pakar DNA dari seluruh dunia. Apa salahnya sih? Jangan sepelekan, ini kaitannya dengan Pancasila. Masalahnya itu siapa yang tidak berpihak pada Pancasila, pada Bhinneka Tunggal Ika, pada kebenaran, dilindas oleh Allah. Gini loh. Iya. Dan gak lama kayaknya waktunya Mas Rifki. Gitu ya? Gak lama, itu mungkin 2 tahun. Nah ini dari Habib itu mitos hampir Tuhan, ya kan? Iya. Cuma 2 tahunnya ambiar semua di seluruh dunia. Nah tinggal sekarang itu kan siapa yang berpihak kepada mana? Giliran itu digilas oleh Allah, pasti itu. Yakin. Apa jenis? Wa'dallahi haqqo. Tanda-tandanya sudah lengkap. Jangan melawan kebenaran, jangan melawan sunatullah. Sunatullah kok dilawan? Ya melawan Allah no. Iya. Apalagi kendaraannya cuma kambing kalau itu mau mempersekusi Allah itu kan. Isra semalam 70 kali itu mau mempersekusi Allah. Ya makanya tadi Gus Fuad bilang itu suaranya himar ya. Saya ingat-ingat ya memang kan mirotnya pakai keledai. Oh ternyata bukan kambing ya, himar ya. Iya, keledai.
Ya, closing statement kalau tidak salah di ayat Al-Qur'an itu kan jangan karena kebencian kepada suatu kaum kau tidak berlaku adil kepada kaum tersebut. Begitu pula jangan karena kecintaanmu kepada suatu kaum kau tidak berlaku adil kepada kaum yang lain gitu. Maksudnya adalah perasaan itu jangan mensabotase kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, mau nambahin closing statement? Wis udah ngamuk meneh. Ya. Sudah Mas ya? Oke, baik, terima kasih. Silakan dicuplik-cuplik ya Gus ya, diizinkan ya. Kutip-kutip Bu sangat diizinkan. Dan sebutkan sumbernya Gus Wacana. Oh iya itu gitu. untuk ini ya. Untuk kredibilitas informasi untuk Tapi jangan framing untuk menyerang kebenaran loh. iya, iya. Kalau framing menyerang kebenaran kualat. Mungkin gila, mungkin mati, mungkin sakit kanker dan lain-lain. Mungkin gila, mungkin kalau menteri ya dipecat. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillah bermanfaat. Amin. Sampai jumpa lagi. Minta maaf kalau keliru kalau salah. Mohon maklumnya jika ada kekeliruan atas perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, gestur dan lain hal sebagainya yang dirasa kurang berkenan. Kami menghaturkan permohonan maklumnya. Itu nanti jadi thumbnail itu. Digoreng sama budak-budak itu nanti. Gus Fuad meminta maaf telah bertobat. Kayak pengaji kemarin ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Salam Merdeka. Merdeka.